Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih kok belum ada yang respons? Aku ulangin ya sekali lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang menjawab. Selamat malam teman-teman semua. Cie, ketemu lagi nih sama aku malam ini. Sebelum dimulai aku mau ngasih pantun dulu. Boleh bantu bilang cakep ya? Ya, kasih jempol. Oke. Ladang digarap oleh Pak Tani. Cakep. Mana nih yang bilang cakep satu orang doang? Ada buah semangka, ada juga buah pepaya. Cakep. Kayak setengah hati gitu ya abang-abang ini. Cie, ketemu lagi kita malam ini. Ikuti terus acaranya sampai beres ya. Terima kasih karena teman-teman sudah mau meluangkan waktu untuk join lagi di acara ini. Kita sampai di hari ketiga dari IKASA Talk Show Series 2022, Digital Careers Overview. Setelah kemarin hari pertama kita introduction, terus hari kedua kita ada data science. Nah, hari ketiga ini kita akan membahas hal yang menurutku sih paling familiar ya. Bukan paling sih, ini relatif kalau paling-palingan ini. Tapi ya familiar karena sedang dibutuhkan, banyak dibutuhkan di zaman sekarang gitu. Yaitu adalah full stack development. Ini kalau ada yang baru dengar istilahnya sekarang, ini harus matiin banget ya nanti ketika sesi talk show-nya mulai. Nah, terima kasih karena sudah join. Kalau kemarin aku kan mengklasifikasikan peserta itu jadi 3 ya. Adik-adik SMA yang baru pulang pesiar, terus ada teman-teman mahasiswa yang lagi ngebul UAS, sama mungkin kakak-kakak, abang-abang yang baru pulang kerja gitu ya. Tapi hari ini nambah lagi satu nih klasifikasinya. Satu lagi adalah murid-muridnya, narasumbernya sendiri diboyong semua ke sini. Oke, selamat datang. Mungkin kalian, apalagi yang bukan alumni, masih asing ya. Ini acara apa? Siapa yang menyelenggarakan gitu? Ini adalah acaranya dari Ikatan Keluarga Alumni Ashifa. Ashifa itu merupakan sekolah SMP, SMA, boarding school di Subang. Dan ini adalah ikatan alumninya. Nah, tidak lupa aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Radio El Shifa selaku media partner di acara kita pada malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama mungkin teman-teman udah kepo ya, ini narasumbernya siapa, terus diskusinya tentang apa, tadi udah di-spill juga sih, full stack development. Narasumbernya itu, gimana ya mendeskripsikannya. Ini anak teknik kimia yang pivot ke IT. Agak bingung ya, agak bingung gitu, tapi nggak apa-apa. Terus tadi juga sebelum mulai, pas briefing juga beliau cerita juga, aku pertama kerja umur 19 tahun. Sampai bikin bingung senior-senior, ini anak bocil 19 tahun udah kerja aja gitu kan. Jadi hari ini kita akan mengulik lebih jauh terkait pengalaman, terus mulai dari teori ya, jelas teorinya dulu, terus pengalaman beliau selama berkarir di bidang IT-IT-an inilah gitu. Tapi untuk lebih lengkapnya, perkenalan akan disampaikan oleh rekan saya. Bukan saya akan memperkenalkan narasumbernya, saya akan memperkenalkan diri sendiri aja deh. Kalau mungkin yang kemarin belum sempat join, jadi belum kenal sama aku, ini bingung antara aku dan saya ya, yang belum kenal sama aku Hana Sausan, selaku Master of Ceremony dari Angkatan 9 SMP Amphitheum, Jalan Cagak, dan Angkatan 9 SMA Rainforest, Jalan Cagak, yang akan menemani teman-teman semua sampai akhir nanti. Jadi semoga kita masih ketemu ya sampai akhir nanti, tolong bertahan, kita ketemu di awal, ketemu juga di akhir, kita simak sampai beres talk show malam ini. Oke, langsung aja rekan saya ada Bang Jundi. Halo Jundi. Halo Kak Hana. Oke, nah Bang Jundi ini yang akan menjadi moderator memandu jalannya diskusi. Bang Jundi sekarang itu semester 5 ya. Semester 5 di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Komputer. Akhir-akhir ini aktivitas terkini adalah memenangkan lomba IT. Kalau ditanya, Jundi aktivitas terkininya apa? Menang lomba, bukan lombanya, tapi menangnya, sudah di tahap menang lomba IT. Jadi, wah, ini tolong dikoreksi ya Jundi nanti.
Jadi udah cocok banget nih sama tema malam ini. Langsung saja kepada Muhammad Juli Fatan, time is yours. Oke deh, terima kasih banyak Kak Hana udah memberikan kendali terhadap acara pada malam ini. Saya kayak enggak juga sih, ya lomba ada menang ada kalah, sih berganti gitu kan. Nah oke deh, makasih banyak Kak Hana. Izin perkenalkan diri lagi ya. Jadi nama aku Muhammad Juli Fatan, bisa dipanggil Jundi. Aku angkatan 7 Arvitium, angkatan 8 Despos dari Asipa Jalan Cagak. Saat ini sedang menempuh pendidikan semester 5 di jurusan Ilmu Komputer IPB. Nah, malam ini kita pengen ada sharing-sharing nih sama Bang Indra, Ahmad Firdaus. Halo Bang Indra. Halo Bang Jundi, gimana kabar Bang Jundi? Alhamdulillah. Bang Indra sehat? Alhamdulillah sehat. Sibukan saat ini apa nih Bang? Sibukan ya gitu aja sih, kerja-kerja ya, mencari pundi-pundi nafkah, pundi-pundi keuangan gitu ya, pejuang rupiah. Ada, tapi kuliah juga ada gitu-gitu ya. Jadi serabutan lah kurang lebih. Kayaknya kalau misalnya Bang Indra kerjaannya kerja, kalau aku kerjaannya antara tidur atau kuliah gitu ya Bang. Keren ya Bang Indra nih. Gitu deh. Agak lain ya emang ya. Nah, sebelum kita kulik lebih dalam nih terkait dengan full stack developer yang bakal dijelaskan oleh Bang Indra, kita cari tahu terlebih dahulu nih latar belakang dari Bang Indra. Nah, buat operator minta tolong ya buat di share screen CV-nya. Nah, ini CV dari Bang Indra ya. Jadi bagaimana beliau sebagai casual tech guy, keren banget emang, punya banyak skill. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Bina Nusantara, jurusan Sistem Informasi. Berarti kalau misalnya 2021 berarti Abang semester 3 ya? Iya, dating sebenarnya, datingnya Jundi. Walaupun dating tapi tetap kayaknya pengalamannya mau jauh lebih banyak Bang Indra. Waduh. Boleh di swap bawah nggak? Jadi Bang Indra ini saat itu pernah menjadi software developer di i.id, pernah jadi full stack engineer juga di Flexi, terus akhirnya naik tingkat jadi back end developer team lead. Oh, udah jadi ketua tim gitu kan, keren banget. Terus pernah saat ini sedang menjadi mentor juga ya di Ruang Guru dan di yang lain-lain. Terus skillnya Bang Indra nih ini nggak usah tanya lagi lah. Itu udah banyak banget. Aku kayaknya harus banyak berguru sih sama Bang Indra. Pokoknya keren banget. Oke deh. Kayaknya gitu deh kalau misalnya di latar belakangnya. Kalau misalnya boleh naik lagi ke atas. Gitu. Oke deh. Mungkin sekian untuk latar belakangnya Bang Indra. Nah, Bang Indra, kita mau ngapain sih sebenarnya? Oke, kita tuh kayak pengen ngobrol-ngobrol aja sih, Jundi, sebenarnya ya, kayak terkait dengan full stack developer. Nah, tapi nih, kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol nih kan enaknya yang lain tuh bisa nimbrung gitu ya, bisa kayak ngerti konteksnya apa sih yang diobrolin gitu kan, ngobrolnya tentang apa. Nah, kalau full stack sendiri, mungkin kayak agak-agak ngawang gitu, itu tuh developer tuh apa sih gitu, dia tuh ngapain aja, kayak gimana-gimananya. Nah, supaya teman-teman yang lain ngerti nih, gitu ya, gue udah siapin slide nih, Jun, gitu, supaya jadi intronya, gitu ya, supaya apa ya, teman-teman yang lain ngerti konteksnya, kita tuh lagi ngomongin apa, gitu. Kira-kira boleh nggak nih share screen gitu ya? Boleh Dari banget dong, Indra. Oh, boleh ya. Oke, minta dong. Share screen. Sebentar. Gimana caranya? Sih. More, share screen, dan stop dulu. Oke. Oke, nah kurang lebih slide-nya udah terlihat oleh teman-teman semua? Sudah, Bang. Oke ya. Oke, gue mulai. Jadi teman-teman ya, sebelum gue ngobrol lebih lanjut sama Jundi, ya, gue udah siapin slide nih. Tema slide-nya aja udah ngoding banget gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang ingin menghabiskan sisa hidupnya gitu ya, untuk melihat layar codingan terus ya, berruwet-ruwet dengan layar codingan. Nah, ini
kita simulasi dulu gitu ya. Jadi gue siapin tema slide-nya itu udah kayak coding-codingan banget gitu ya. Oke, intro to full stack developer. Karir yang katanya paling IT, si paling ngoding, si paling high tech lah katanya. Gitu ya. Ada apa sih di dalamnya? Oke, gue akan lanjutkan. Nah, di sini kita bagi ketiga bagian. Yang pertama kita bahas dulu nih tentang aplikasinya gitu ya. Apa itu aplikasi gitu. Jadi kayak sebelum masuk ke developernya, kita cari tahu dulu gitu apa yang di develop gitu. Jadi kayak tentang aplikasinya dulu nih, yang ngebentuknya apa aja, ya dia dibentuk dengan cara seperti apa gitu ya, komponen-komponen penyusunnya itu apa aja kita akan bahas sedikit di bagian satu. Kemudian yang bagian kedua kita bahas si full stack developer gitu ya, atau mungkin ya siapa aja sih yang terlibat gitu ya dalam pengembangan aplikasi. Nah, kita akan cari tahu siapa teman-temannya si full stack gitu ya yang membantu untuk pengembangan aplikasi. Kemudian yang ketiga kita akan bahas dari segi karirnya. Untuk 1 dan 2 nih kita akan akan lebih teknikal banget ya. Cuman gue akan bawakan dengan gaya bahasa yang storytelling atau mungkin sedikit bercerita gitu ya, supaya teman-teman bisa kebayang gitu. Karena banyak yang berbau teknikal nih di poin 1 dan 2. Jadi buat teman-teman dimohon atensinya. Oke, kita akan lanjut. Oke, kenalan dikit ya. Nama gue Indra Ahmad Firdaus, biasa dipanggil Indra, angkatan Foresight atau 7 SMA Putra. Kalau misalkan SMP-nya juga sebenarnya lulusan ASIPA ya, angkatan Exograd atau 7 SMA Putra, dua-duanya di Jalan Cagak. Kemudian belajar di Binus University gitu ya. Tadi di-mention sedikit di depan, ya masih semester 3 nih gitu, masih muda gitu. Bukan masih muda sih, telat kuliahnya. Lulus SMA-nya mah tahun 2019 gitu. Karena satu dan yang lain hal gitu ya. Kuliahnya telat gitu dan akhirnya ya seperti ini gitu ya. Kemudian sempat belajar juga di suatu bootcamp ya, bootcamp pemrograman di Hacktivate Indonesia. Nah, kemudian ada kesibukan nih, alhamdulillahnya nggak nganggur-nganggur amat gitu ya. Ada kesibukan yaitu yang pertama full time ya, ada kesibukan yang full time juga, kerja full time. Yang pertama itu di anak perusahaannya BFI Finance yaitu Flexi.id. Nah, itu adalah perusahaan software yang menjual software distribusi gitu ya. Di sana diamanahi sebagai lead back end. Jadi teman-teman backend itu ya harus ada lead-nya gitu ya, yang yang tiap hari ketemu klien gitu ya. Sebenarnya dikit, timnya cuma 4 orang ya, cuman karena 4 orang itu kerjaannya banyak ya, kita yang sebagai lead untuk mereview kerjaan mereka juga ikutan banyak lah ya gitu. Kemudian alhamdulillah juga ada part time-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu Kampus Merdeka ya, itu kan program kerjasama antara pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Fungsinya tuh buat kayak teman-teman mahasiswa bisa dapat exposure pengetahuan secara real gitu ya, real work di perusahaan-perusahaan. Nah, di situ alhamdulillah berkesempatan menjadi front end engineering mentor ya di program studi independen Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Ruang Guru. Seperti itu. Lanjut, nah intermezzo dulu ya. Biasanya nih kalau teman-teman IT ya, apalagi full stack ya, pasti akan melekat dengan suatu pertanyaan ini gitu. Bang IT kan? Gitu. Bang IT kan bisa minta tolong enggak gitu. Bisa minta tolong titik-titik. Tuh, Bang IT kan? Ya, bisa minta tolong nggak hack Instagram gitu, benerin printer, masang wifi dan bla 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 dan bla bla bla. Misalkan teman-teman kita tuh kayak insecure, ceweknya selingkuh, bla bla bla. Bang minta tolong startup WA dong, bisa nggak? Terus kalau misalnya kita bilang nggak bisa, kan lu IT bang gitu. Ya nggak bisa dong. Maksudnya ya emang IT sih, cuman kalau full stack sendiri gitu ya, kita nggak main-main ke sana deh, apalagi benerin printer. Kadang-kadang kayak bang ini laptop gimana ya gitu, tolong benerin dong, bukan laptop gitu ya, segala macam gua nggak ngerti gitu. Cuman dalihnya adalah kan lu IT pasti belajar dong. Enggak, kita IT juga manusia lah, itu bukan robot atau siapa yang mengerti banget apa yang berhubungan dengan listrik itu kita ngerti enggak ya. Ya jawabannya adalah enggak, ya kita mainnya aplikasi nih gitu. Aplikasi itu apa sih kok kece gitu. Oke, ini sebenarnya bridging doang sih ke pembahasan pertama ya, intermezzonya. Jadi pembahasan pertama itu tentang aplikasi.
Gue kasih tagline, ini adalah benda ajaib yang tiba-tiba rame di era 2000-an ya. Jadi buat teman-teman yang masih pakai HP yang tombolnya 9 tuh, ini nggak usah masuk deh. Gitu. Enggak lah. Jadi memang yang 2000-an ke atas itu baru kayak banyak kayak aplikasi-aplikasi bla 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 semenjak kayak mungkin HP BB ya, HP BB yang QWERTY, kemudian ada Android juga atau misalkan muncul iPhone bla bla bla. Nah, itu tuh kayak baru rame tuh gitu. Si aplikasi ini happening banget lah kayak apa-apa dibikin aplikasi, apa dibikin aplikasi gitu ya. Jadi di sini gue kasih tagline benda ajaib gitu ya, yang tiba-tiba rame gitu, tiba-tiba ada aja, tiba-tiba viral. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gue ambil contoh sedikit ya, yang sering kita gunakan aja yaitu All Shop ya. Di sini Tokopedia ya. Di sini kita bisa tuh kayak istilahnya belanja aja gitu ya dari mobile gitu. Kita cuma punya aplikasi HP atau kita bisa akses di website ya. Untuk berbelanja nih kita nggak perlu nggak perlu jalan, nggak perlu ke mall, nggak perlu macet-macetan, nggak perlu panas-panasan ya, tinggal di rumah ini sambil juga di WC juga bisa gitu ya, di mana-mana bisa gitu. Jadi ya aplikasi ini adalah hal yang memudahkan kita untuk melakukan aktivitas gitu. Nah, singkatnya, ini terminologi gue sendiri sih sebenarnya. Ya, aplikasi itu adalah media digital yang membantu suatu aktivitas nih. Teman-teman mau aktivitas apa itu bisa dibantu tuh dengan adanya aplikasi gitu. Sebenarnya bukan aktivitas saja, kalau real world-nya ya ada suatu bisnis proses dan bla 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 dan bla bla bla. Gitu. Ya, jadi aplikasi itu, ulangi, itu media digital ya, benda ajaib ya mungkin ya, yang membantu suatu aktivitas gitu. Jadi kayak dia itu ajaib banget sih, bisa membantu yang kita lagi susah kenapa gitu. Oke, seperti membangun gedung gitu ya, aplikasi juga ada arsitekturnya, ada infrastrukturnya juga. Jadi teman-teman bayangkan gedung yang tinggi, yaitu pasti semennya kuat gitu ya, supaya nggak roboh. Misalkan kalau gempa juga bisa bertahan. Kemudian kalau misalnya sudah lama gitu ya, menampung banyak orang gitu ya, pasti akan awet juga gitu. Nah, untuk aplikasi sendiri, meskipun dia kecil-kecil gitu ya, di HP atau di website, nah itu juga ada arsitektur ya teman-teman. Nggak bisa sembarang bangun, nggak bisa sembarang kayak diremehin lah, apa sih bikin website 10.000 juga jadi, ya begipung loh. Soalnya aplikasi itu sangat kompleks di dalamnya teman-teman, ini bukan hal yang kecil gitu, kadang ya mungkin dipandang sebelah mata ya sama orang-orang, lu mau buat website doang, tinggal klik, tinggal geser-geser, ya kali bos, ada banyak hal yang kita perhatikan juga gitu. Jadi nggak sederhana nih sebenarnya. Nah, ini sedikit ada grafik ya teman-teman, jangan pusing dulu dengan data-data ya, kita nggak lagi kuliah kok ya. Jadi ini dari statista.com ya, gue ambil dari statista.com, ini adalah grafik pengguna e-commerce di Indonesia gitu. Nah, ini dalam juta ya, kita lihat ya, atau mungkin nggak kelihatan. Kayak gue bacain aja ya, 2022 itu 178,9 juta user ya. Jadi kayak ada 178,9 akun yang terdaftar di e-commerce Indonesia gitulah ya. Nah, itu ada forecastingnya juga sampai tahun 2025 nih 221 juta. Itu banyak banget ya teman-teman. Bayangin aja teman-teman kalau bikin jalan layang atau bikin jembatan gitu ya. Kalau ada mobil yang lewat gitu kan, teman-teman memastikan supaya jembatannya nggak roboh gitu. Nah, aplikasi juga teman-teman ini skalanya udah sangat ratusan juta. Jadi kayak kita bayangkan ya ada traffic di situ ya, ada kayak transaksi yang sangat-sangat banyak jutaan. Kalau kita bikin aplikasi asal-asalan ya pasti kita kena omel gitu, pasti kita kena pasal kalau misalkan kita bikinnya itu asal-asalan gitu. Soalnya di sana ada banyak sekali data user yang kita proses gitu. Gue lanjutkan. Ya, ini high level aja ya, nggak usah pusing dulu ya. Ini adalah secara global ya. Jadi untuk aplikasi itu umumnya ada 3 komponen penyusun nih. Itu misalkan ini diibaratkan seperti kita lagi di restoran, ya kita sebagai user, nah kita kan dapat daftar menu ya, daftar menu, gue pilih misalkan nasi goreng. Nah itu di daftar menu tersebut itu adalah interface. Ya, interface dari suatu aplikasi, kemudian kita kasih ke pelayannya, ya kita kasih di pelayannya, Mas, pesan nasi goreng, ya harganya 10.000. Oke, jadi pelayan itu ada namanya API ya. API adalah suatu penghubung atau konektor antar aplikasi. Kemudian ada chef-nya. Jadi si waiternya dihubungkan lagi kepada chef-nya. Oke, chef, ini ada yang pesan nasi goreng. Siap. Gua akan masak dulu nasi gorengnya. Oke, nasi goreng dimasak, kemudian dikembalikan lagi kepada waiter, dihubungkan lagi gitu ya lewat API ke interface balik. Atau misalnya kita sebagai usernya ya, kita sebagai user pengen makan nasi goreng, ya dapatnya nasi goreng, ya kan? Bukannya dapat cumi-cumi, bukannya dapat telur dadar.
ya. Kita dapatnya adalah nasi goreng. Seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya kita hubungkan lagi sama online shop ya kita pesen apa, kemudian dihubungkan oleh API, oh pesennya skincare, oh pesennya adalah harta karun ya. Mystery box ya, siapa juga yang pesen mystery box sih? Jangan pesen ya teman-teman. Mystery box misalkan ya udah harganya sekian, diproses sekian ya, saldo kita berkurang dan segala macam, itu ada kurang lebih 3 ya yang membantu proses dari suatu aplikasi. Oke, gue lanjutkan. Nah, oke langsung yang kedua ya teman-teman, ya tentang si full stack developer ya. Kalau tagline-nya itu kerjain semuanya depan belakang, ya kalau emang bicara full stack sih emang kerjain depan belakang ya. Cuman kalau misalnya teman-teman masih kayak ngawang, apa itu depan belakang tuh yang mana? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Lanjutkan. Nah, front end developer yang pertama. Jadi teman-teman pas kita dapat daftar menu nih, kalau misalkan di restoran tadi gitu ya, daftar menu nih. Oh, menunya rapih ya, bagus, enak dilihat. Menunya gue enak nih, lama-lama ngeliatin menu tapi nggak jadi beli, ya udah nggak apa-apa sih gitu kan. Nah, itu yang nyusun itu adalah front end developer gitu. Front end developer tuh dia memikirkan atau misalkan mengerjakan yang sifatnya adalah UI atau interface gitu ya, yaitu bisa dari website atau misalkan dari mobile ya, kita lihat di misalkan Allshop tadi itu dikembangkan di 2 platform yang berbeda itu dari mobile dan juga website. Nah itu teman-teman dikembangkan oleh orang yang beda ya, mobile yang mobile, front end website yang website. Kalau website namanya front end web developer, kemudian kalau mobile namanya front end mobile developer atau mungkin mobile developer, iOS engineer, Android engineer dan etc. gitu kan. Jadi memang 2 platform yang berbeda itu 2 orang yang berbeda ya teman-teman. Jadi ketika kita bicara front end aja itu udah luas banget, kayak udah banyak banget gitu. Oke lanjut. Nah, backend developer nih, ya backend developer, ngodingnya berhubungan dengan bisnis proses. Bisnis proses itu apa sih? Nggak kebayang, bla bla bla. Jadi memang susah dibayangkan ya. Untuk anak IT aja, untuk membayangkan backend itu kayak apa sih, apa sih. Jadi memang dia tuh kayak apa ya? Kalau kita kan tahunya emang yang interface-nya aja nih, dia sebagai user ya kita nggak tahu proses di belakangnya. Nah, pokoknya abang-abang yang ngurus belakangnya gitu, yang masak, yang ngasih harganya, yang menghubungkan itu abang-abang backend semuanya yang ngurus gitu. Misalkan kalau bisnis proses itu contohnya apa ya? Contohnya misalkan tadi restoran ya. Restoran itu punya nasi goreng harganya 10.000 ya. 10.000 itu masuk ke dalam kasnya restoran setelahnya gitu ya. Nah, itu yang ngurusin semuanya anak back end gitu ya. Jadi dia nggak nyentuh interface nih, dia nyentuhnya adalah ya bisnis prosesnya mungkin kurang lebih kayak gitu. Oke, kemudian nah ini adalah perumpamaan ya, kalau full stack itu gimana dong? Ya udah ketika kita tahu back end dan front end gitu ya, udah mengenal apa itu back end, apa itu kerjanya, apa itu front end, apa itu kerjanya, full stack ya dua-duanya. Simply itu kerjain depan dan belakang. Nah, sekarang nyambung kan ya, depannya yang mana, belakangnya yang mana, ya depannya interface, kemudian belakangnya yang tadi ngoding sih bisnis proses tersebut gitu ya, servernya, database dan segala macam. Ya full stack berarti kerjain dua-duanya gitu. Nah, untuk teknologi kita nggak akan deep dive, nggak akan kayak bahas banget. Ya, intinya untuk front end dan back end menggunakan teknologi yang berbeda, teman-teman tinggal pilih aja, ya kebayangin aja gitu ya, front end aja teknologinya banyak, kemudian back end teknologinya banyak. Jadi memang untuk abang-abang full stack nih memang harus lebih sabar gitu kalau jadi orang sih. Karena memang dia harus mengertiin banyak, ngodingnya banyak, dan segala macamnya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman bingung milihnya nih. Kalau misalkan bingung tadi ada banyak banget, itu teman-teman bisa cari riset ya. Misalkan teman-teman bisa riset sendiri apa yang sedang tren, apa yang sedang happening gitu. Jadi yang populer itu sudah pasti berbanding lurus dengan marketnya yang ada. Jadi kalau misalkan dia populer, oh ternyata dibutuhkan juga di market nih gitu. Jadi teman-teman bisa pilih gitu. Yang populer-populer aja, JavaScript, ya Python dan bla 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 gitu. Oke, gue lanjutkan ke ketiga ya, pembahasan ketiga gimana karirnya nih, gitu kan, yang digital-digital emang lagi hype tadi abang-abang front end, abang-abang back end, abang-abang full stack gitu, gimana sih karirnya, apakah kayak FOMO doang gitu, sekarang lagi hype nih, apakah itu cuma tren ya, tren kan yang tiba-tiba bisa naik, terus tiba-tiba bisa turun gitu ya, tiba-tiba nggak laku lagi dan segala macamnya gitu, apakah dia seperti itu, gitu kan. Nah, oke sebelum masuk ke pembahasannya gitu ya, ini adalah perumusan gue sendiri atau ini ya gue dapat dari suatu artikel ya. Untuk choosing the career path atau kita dalam memilih jenjang karir itu kita bisa pilih atau kita bisa pertimbangkan dari 3 variabel atau 3 parameter ya. Untuk satu-satunya akan dibahas setelah ini. Gitu. Ada personal interest, kemudian job opportunity dan juga kemudian ada salary gitu, ada atau gaji ya.
Oke, yang pertama personal interest gitu ya. Ini preferensi sih. Jadi kayak misalkan teman-teman tuh pilih software developer itu atau misalkan karir yang lainnya itu berdasarkan teman-teman itu suka ya dengan karir tersebut ya atau mempunyai tendensi gitu atau mempunyai kecenderungan untuk pengen aja kerja jadi orang kayak gitu gitu ya. Jadi misalkan ini contoh-contohnya adalah suka ya sama yang dikerjain, merasa impactful atau bermanfaat atau misalkan ngerasa passion gitu di suatu karir tersebut. Ya, ini yang pertama, parameter pertama. Kemudian yang parameter kedua yaitu teman-teman bisa lihat dari job opportunity ya dari karir tersebut gitu ya. Nah, kalau untuk software developer sendiri gitu ya, ini kata Pak Menteri gitu ya Indonesia ya dikutip dari kompas.com, Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ya, atau rata-rata 600.000 tiap tahunnya. Nah, ini artinya ada mulu ya teman-teman dibutuhkan gitu. Jadi insya Allah deh teman-teman untuk opportunity job-nya ini ada aja. Ini kata Pak Menteri ya. Pak Menteri ngomong kayak gini berdasarkan riset dong, nggak mungkin kayak asal jeplak aja gitu kan. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, yang ketiga nih, ngomongin gaji ya. Ini gue ambil secara umum aja ya datanya. Jadi memang untuk gaji sendiri ini berdasarkan surveinya Pak HRD Bacot ya, dia adalah apa ya akun Twitter lah yang sering riset tentang gaji, tentang pekerjaan dan yang lainnya. Ya, ketika kita semakin berkarir, semakin punya pengalaman ya, itu kita akan semakin dihargai atau mungkin semakin mahal gitu ya karena kita udah experience banget sama karir tersebut. Nah, biasanya ya job apapun itu, role apapun itu dia akan naik tuh seiring dengan matangnya usia atau seiring dengan pengalaman kita gitu ya. Nah, bedanya sama IT apa? Kalau IT ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat mediannya di angka 8,6 juta ya 6 sampai 10 tahun ya, biasanya dicapai dari 6 sampai 10 tahun experience, ya teman-teman bisa sampai di angka segitu mungkin 0 sampai 2 tahun aja atau mungkin teman-teman bisa kayak nyampe yang katanya 2 digit gitu ya di atas 10 itu bisa di angka 3 sampai 5 tahun aja gitu. Jadi cepat. Nah, kenapa cepat? Gitu karena ya IT itu semakin teman-teman ngoding ya, semakin teman-teman apa namanya dapat kerjaan gitu, teman-teman akan semakin jago teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman pasti awalnya nggak tahu cara bikinnya gimana. Ya, ketika kita bikin fitur apa gitu, kita harus cari tahu sendiri, kita cari tahu sendiri, riset sendiri gitu ya. Setelah kita bisa tampilin di porto, oh gue pernah kayak gini, gue pernah kayak gitu. Nah itu akan semakin dihargai banget teman-teman. Gitu kurang lebih. Nah, sebenarnya kalau ngomongin gaji ya, kita mungkin naik sedikit ngomongin income ya. Berarti kayak income itu adalah pendapatan, nah gaji itu adalah salah satu dari income gitu. Jadi income-nya sebenarnya bisa beragam nih, apalagi IT kalau misalkan full WFH, ya ada banyak lah project-project freelance yang bisa dikerjain, kemudian bisa kerja di 2 company juga. Ya gue pribadi sekarang kerja di 2 company ya, ada full time-nya kemudian ada part time-nya. Jadi setiap tanggal 25 tuh alhamdulillah transferannya dari 2 company gitu. Jadi lumayan lah. Jadi untuk gedenya, bukan gedenya, maksudnya untuk potensi income-nya anak-anak IT itu nggak cuma dari gaji full time aja kok, bisa dari yang lain-lain juga. Tuh. Gue punya temen sih, dia katanya lebih gede ya, lebih gede freelance-nya gitu. Dia bilang, gue mah lebih cuan dari freelance gue, Indra, gitu. Produk gue laku nih, alhamdulillah. Jadi kayak, dia tuh di kerjaan tuh, di full time, dia nggak mau jadi lead gitu. Dia nggak mau naik karena dia malas gitu. Dia kayak malas sama apa namanya, tanggung jawab yang lebih. Gue pengen jualan aja software gue dan dia mengakui dia lebih cuan di freelance-nya gitu. Sampai dia tuh bisa beli rumah loh dari hasil freelance tuh, masya Allah banget sih. Itu. Nah, mungkin ini ekstras ya, ada fakta dan mitos anak IT, ya kita akan bahas-bahas stereotip yang sering dikaitkan sama anak-anak IT nih, gitu. Ini hanya fun aja sih, cuman gue ambil ini berdasarkan data juga ya, jadi gue pernah pernah ikutan forum ya di Ruang Guru Mentors, jadi di situ ada, kita bahas fakta dan mitos aja, dan itu gue mirroring sini, jadi gue bawa ke sini gitu aja sih. Kemudian, nah yang pertama anak IT itu wibo ya teman-teman, nah ini apa ya, jadi gue tuh pernah bikin suatu Kahoot ya, Kahoot, kepada menti-menti gue gitu ya. Waktu itu main Kahoot, dari gue kasih pertanyaan nih, apakah Indra itu wibu gitu ya, true or false. Nah, dari 14 jawaban gitu, 11-nya bilang iya coba. Maksudnya ya mungkin memang terlihat ya seperti anak wibu. Ya itu memang tidak bisa dihindari juga sih stereotipnya gitu kan, kayak melekat aja gitu IT itu sama wibu. Cuman ya Benar. pada aslinya ya ini mitos teman-teman, nggak semuanya kok. Cuman kalau misalnya gue taruh narasinya anak IT itu 70%-nya wibu, ya mungkin itu fakta ya. Soalnya itu cukup banyak juga, cuman nggak semuanya wibu kok gitu. Cuman kalau gue pribadi enggak lah. Gue pun nggak pernah kepikiran untuk datang ke apa namanya event-event yang
apa sih tuh cosplay gitu, nggak pernah kepikirannya, nggak pernah cuy beli bantal Nggak ada kayak gitu, kesempatan aja, nggak ada kesempatan aja. siapa yang jawab dasar. Ini pasti si ini ya, anaknya Pak Imron. Nggak lah. Oke, ya ini wibu tuh mitos ya? Enggak, cuman memang setiap gua ketemu orang dibilang, Dra lu makin wibu, apaan sih kagak gitu. Biasa aja gitu, cuman mungkin terlihatnya seperti itu ya. Cuman sabar aja ya teman-teman ya. Oke, yang kedua, anak IT susah cari doi. Nah, ini disclaimer dulu teman-teman ya. Kita nggak boleh pacaran, Masya Allah nggak boleh. Kita dididik dia SIPA, tidak boleh pacaran. Anak pacaran juga kena kasus ya teman-teman ya. Silakan tuh yang kena kasus, silakan. Apakah Anda masih nyambung sekarang? Enggak lah. Oke, buat anak IT susah cari doi, ya nggak sih? Ya, kalau misalkan ini sedihnya, ya ini adalah fakta teman-teman ya. Susah. Entah mungkin kita emang udah dibilang freak duluan atau kayak kebanyakan kerja sendiri, gue nggak tahu kenapa, cuman yang gue pribadi kayak susah ya gitu. Entah mungkin karena males ya, karena udah posting sama codingan, malas gue posting mikirin cewek gitu. Ya mungkin kayak gitu juga ya, cuman fakta di lapangan ini iya teman-teman. Jadi kayak kita kalau nongkrong tuh jarang banget bahas cewek, paling jarang bahas itu teknologi dan segala macam, dan emang susah gitu. Ya. Selanjutnya, programmer itu nolep dan nggak punya temen. Nah, ini kayak terlihat seperti lesu gitu ya. Yang di sini juga kayaknya nggak punya temen ya. Cuman ini adalah mitos ya teman-teman. Ini mitos aja. Programmer itu punya kok temen ya. Tinggal cari temen aja kalau nggak punya temen. Ya kalau gue pribadi adalah temen nongkrong gitu ya. Teman-teman yang kayak hewan juga punya, padahal dia manusia. Terus teman-teman nongkrong punya ya. Di kantor juga adalah temen nongkrong, temen main bola gitu. Cuman memang mungkin tidak seasik teman-teman yang lain gitu. Karena pembahasan kita berbeda nih, pembahasannya tentang teknologi, jokes-jokesnya juga tentang coding gitu, jadi nggak nyambung sama kalian-kalian yang jokes-jokesnya tentang politik dan segala macam gitu. Oke, gue outro sedikit ya. Senior engineers is just junior engineer that never quit. Nah, ini kata Kevin Naughton, software engineer dari Google. Jadi kayak teman-teman yang senior nih, itu dulunya adalah junior juga yang nggak pernah keluar gitu. Jadi jangan pernah menyerah gitu. Itu aja dari gue ya. Bisa JBJB ke Indra Fardes Instagram, kemudian LinkedIn di Indra Ahmad Firdaus kalau mau nanya-nanya lebih lanjut. Thank you. Gue kembalikan kepada Babang Jundi. Oke deh Babang Indra, terima kasih banyak nih intronya tadi ya terkait dengan Mhm. secara teknis gimana full stack developer itu dia tuh megang handle apa aja, terus sampai tadi fakta, mitos terkait dengan karir dan lainnya. Luar biasa banget ya. Aduh, aku tadi ntar aja deh. Nah, aku pengen lanjut nih Bang. Kalau misalnya dari Abang sendiri ya, kan tadi Abang udah jelasin full stack developer itu apa, terus dia apa namanya nge-handle apa. Baik banget tadi kan kita jadi polyglot juga kan, jadi apa programmer itu kan bisa banyak Mhm. bahasa gitu. Nah, kalau misalnya Abang sendiri itu kenapa kalau misalnya bisa tertarik untuk menempuh karir di bidang full stack developer? Oh, oke. Kalau dari pengalaman pribadi sih, dulu cerita dulu dikit ya. Jadi dulu tuh sebenarnya, ya tadi udah dibicarakan juga dengan Kak Hana Sausan ya. Sebenarnya dulu tuh anak teknik kimia. Dulu dapat SBM sebenarnya 2019 itu di Universitas Diponegoro ya. Cuman dulu keluar ya. Ya sebenarnya tidak sejalan dengan tadi yang di outro ya. Jadi dulu keluar, kemudian kayaknya ngerasa lebih bisa belajar coding nih gitu. Kayak ketika gue belajar coding tuh kayak zet gitu. Otak gue tuh kayak wow gitu, enak gitu belajarnya. Dan ya alhamdulillah proven ya di situ habis itu ikutan bootcamp. Ya waktu itu kerja di umur 19, awal kerja itu di BUMN nih gitu. Jadi memang alhamdulillah lah itu bisa apa ya, kayak enak aja gitu, ternyata sejalan, ternyata oke gitu, dan bisa menjalaninya juga, dan itu kayak cukup ramah lingkungan ya. Maksudnya ramah lingkungan tuh adalah ya kita nggak perlu dari background IT, kemudian nggak S1 juga gitu ya, kita bisa kerja gitu dapat. Jadi teman-teman nih yang mau ke coding-coding yang awalnya dari hukum, boleh ya, kalau misalkan nggak dapat kerja, boleh ke IT aja yuk. Gitu. Ya, kurang lebih gitulah. Jadi memang ramah lingkungan, kemudian source belajarnya banyak banget, beragam gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari kuliah, dari bootcamp, kemudian dari otodidak juga bisa. Asal kita punya porto, gitu kita bisa keterima. Asal kita cocok atau match dengan requirement perusahaan gitu ya, kita bisa gitu. Insya Allah. Amin, amin. Ya, Nah, tadi kan Bang Indra kan udah nyebut gini ya, terkait dengan ramah lingkungan ya, Bang. Nah, terus dari ramah lingkungan itu pas ketika Abang ngambil sebagai full stack developer, ekspektasi, realitas, suka duka yang Abang dapatkan tuh apa?
Dulu pernah kerja di ini ya, BUMN gitu. Ini nggak nakut-nakutin buat teman-teman yang kerja di BUMN ya. Teman di BUMN itu sistem apa ya? Sistem kepegawaiannya itu ada yang dia itu kayak outsourcing gitu. Kayak sebenarnya kita kerja di sana, cuman kita bukan karyawan sana. Nah gitu. Karena orang-orang sana tuh semena-mena gitu ya terhadap outsourcing gitu ya. Jadi kata-kata mutiara yang berbau hewan tuh keluar di ruangan kantor gitu ya. Jadi memang sekeras itu teman-teman, saya kaget, agak wow gitu ya. Dunia dunia kerja itu memang ada yang keras bagi orang-orang yang lain, bagi orang-orang yang bukan ke sana gitu ya. Cuman dulu merasakan juga profesionalitasnya sangat tinggi gitu. Jadi memang itu bukan lagi dilema, lagi kejadian ya tidak sesuai dengan requirement, tidak sesuai dengan ekspektasi user, maka habislah waktu itu gua waktu itu. Cuman ketika kita bisa ya menjelaskan ekspektasi usernya gitu ya, kita bisa proven skillnya, itu orang ya aduh, eh, bisa proven gitu skillnya, itu usernya juga oke-oke aja kok gitu. Oh ternyata ini orang keren ya bisa, jadi appreciate-nya ada, cuman ketika tidak sesuai dengan kerjanya juga ada gitu. Jadi itu sebuah evaluasi aja sih. Jadi memang segitu profesionalnya banget gitu. Lebih kaget sama dunia kerjanya aja sih untuk apa namanya ekspektasi tidak sesuai dengan realitanya gitu. Tapi Gitu. kalau Iya, Kak. Ada yang bocor. Oke. Oke. Ntar. Belum Bang. Sekiannya ntar di akhir. Lanjut, gini Bang. Kan tadi kan dari spesialita yang Abang hadapi seperti itu. Tapi kalau misalnya dari Abang sendiri, apakah punya alasan ya? Kenapa anak muda, atau bukan hanya anak muda ya, semua orang gitu, harus punya skill di bidang full stack developer gitu, Bang? Sebelumnya Ajay, tolong Ajay. Jim. Memang Maaf bang. Salah wallpaper. Tadi nggak dapat wallpaper bang, maaf. Aduh, sorry, pertanyaannya apa tadi? Ini Bang, alasannya Bang kenapa harus bisa belajar terkait dengan skill di full stack developer? Buat teman-teman yang masih muda gitu ya? Gitu atau apa? Ya buat yang masih muda atau buat semua orang gitu Bang. Gimana Bang? Oh iya siap. Jadi kenapa teman-teman kudu belajar IT? Sebenarnya nggak kudu-kudu amat ya teman-teman kalau misalnya pengen kerja gitu. Misalkan teman-teman lulusan apa nggak dapat kerja, boleh nih belajar IT gitu. Switching karir boleh gitu ya. Yang apa ya bisa dipelajari oleh siapapun dan bisa menghidupi keluarga kalian gitu ya. Bisa mencari nafkah dari mencari ya experience itu. Cuman teman-teman apa ya, kalau buat pelajari teks-teksnya sendiri, kalau teman-teman di bidang IT itu kan banyak ya. Cuman kalau full stack memang harus belajar gitu, harus belajar bahasa pemrograman yang terkait apa. Kemudian teman-teman harus coba cari tahu lah ya, gitu-gitu yang lagi demand apa. Soalnya kan gimana ya? Sekarang itu aplikasi kan masif ya, menjamur di mana-mana itu aplikasi. Nah, yang buat aplikasi itu si developer gitu. Jadi kayak ya udahlah otomatis dengan high demand gitu ya, pasti ya supply-nya juga harus tinggi tuh. Tapi untuk sekarang supply and demand untuk developer sendiri itu masih nggak sesuai, maksudnya nggak seimbang gitu. Demand itu tinggi, cuma supply-nya nggak gitu. Soalnya anak-anak IT juga malas belajar ngoding banyak Pak. Jadi kayak banyak yang nggak mau di IT gitu, di ngoding. Ada yang pengennya jadi project manager atau misalkan yang desain yang hari Selasa itu ya di desain. Kemudian anak data tuh nggak ngoding ya, bukan nggak ngoding sih, beda lah dari IT. IT ini sebenarnya yang paling jelimet sih, memang yang butuh kesabaran ekstra. Yang di sini nih orang anak IT pun yang lulusan S1 pun kayak agak mager gitu ya kayak itu sih. Harus ngoding nih ya teman-teman yang IT harus ngoding ya, jangan nggak ngoding gitu. Harus gue racunin lu buat ngoding gitu. Oke Bang, nah aku mau nanya lagi nih Bang, terkait dengan tadi yang Abang udah sampaikan. Kalau misalnya dari Abang sendiri, apakah ada nih kompetensi atau kualifikasi penting yang perlu dimiliki seorang kalau pengen berkarir di bidang, kalau katanya tuh apa, full stack developer gitu. Full stack siap. Nah, terutama kalau misalnya dari aku sendiri kan yang ada di jurusan ilmu komputer gitu Pak. Menurut Abang gimana?
Oh, kompetensi ya. Ya, kita akan bagi nih kedua kompetensi itu dalam dua bagian ya. Jadi ada satunya hard skill, kemudian ada soft skill-nya. Kalau hard skill teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya. Teknologi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi itu apa? Ya, contohnya front end, teman-teman bisa belajar JavaScript dan kemudian framework React gitu ya. Kemudian mungkin Vue.js juga, kemudian teman-teman bisa belajar tentang apa namanya package manager dan segala macam. Terus kemudian backend teman-teman bisa pilih bahasa pemrograman antara misalkan Python atau Golang atau misalkan Node.js juga Java. Nah, itu teman-teman bisa cari sendiri hard skill-nya apa. Yang penting hard skill-nya itu coding. Bukan hanya coding sih, bener-bener logic thinking-nya itu, algoritma thinking-nya itu bener-bener ditajemin lagi, gimana problem solving-nya, segala macam yang berkaitan dengan teknis, itu teman-teman wajib punya, ya, dan dibuktikan dalam bentuk portofolio, gitu. Jadi misalnya teman-teman pernah bikin apa, memakai apa, gitu ya, tech-stack-nya apa, tuh dibikin, diwujudkan dalam portofolio, terus dipamerin kepada HR-nya, itu hard skill-nya. Nah, untuk soft skill-nya juga penting ya teman-teman. Teman-teman akan bekerja dengan tim, ya, dengan orang-orang lain, jadi harus punya empati yang pertama ya, jadi nggak bisa egois ya, jadi kayak gue udah kerjain ini susah kok, lu nggak bener banget sih kerjanya, ya gue capek nih ngerjain punya lo, ya bukan kayak gitu teman-teman. Kita nggak bisa kayak kurang empati gitu, kayak ngerasa paling capek, ngerasa paling terhina, ngerasa paling sudah bekerja gitu, nggak bisa ya. Ya gue pernah punya sih teman kayak gitu, jadi kayak gue juga capek sih gitu, cuman dia capek juga, tapi dia kayak yang playing victim, gue udah capek banget nih gara-gara lu nih, capek sih gue gini-gini. Bener, gue juga pengen bilang, aduh mbak, aduh cuy, saya capek juga gitu ya. Jadi gimana ya, itu yang pertama empati, kemudian komunikasi ya, kita punya ide-ide apa, kita sampaikan kepada atasan, kepada apa, kepada teman-teman gitu ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan ide-ide kita, bagaimana kita menyampaikan solusi-solusi dari suatu permasalahan itu kudu disampaikan kepada orang-orang lain gitu ya, supaya mereka mengerti juga apa maksud kita. Yang kedua komunikasi, yang ketiga itu time management. Jadi kita sangat sangat ketat ya sama timeline gitu. Jadi produk ini harus jadi di hari ini gitu. Jadi kita tuh harus bisa fitur ABC harus dikelarin hari ini, fitur DE, fitur sisanya besoknya gitu. Jadi kita harus tahu nih time management yang bagus untuk kita apa. Nah, mungkin soft skill yang penting tadi 3 itu ya, komunikasi, empathy, kemudian time management. Ya leadership mah kalau udah jadi lead ya gitu, nanti belajar lagi aja. Itu yang penting dulu 3 dulu gitu. Oke Bang, kayaknya tadi kalau misalnya yang Abang sampaikan terkait dengan kompetensi dan kualifikasi, kayaknya banyak banget gitu ya Bang. Nah kalau misalnya dari Abang sendiri itu, ada nggak tips dan trik untuk pemula? Misalnya kayak aku ini kan masih pemula nih, untuk bisa mempelajari skill di bidang full stack developer itu gimana Bang? Nggak pemula Jundi udah juara-juara gitu, merendah banget nih orangnya ya. Di bagian developer belum bisa apa-apa Bang. Waduh, tips dan trik ya teman-teman. Uniknya, kenapa gue mungkin agak suka dengan apa ya, dengan developer ini, karena kita tuh bener-bener never ending learning ya. Setiap ada teknologi baru, kita akan belajar gitu ya. Teknologi tersebut tuh gunanya buat apa, kemudian apa ya istilahnya, untuk lebih mengefisiensikan aplikasi kita gitu. Kita tetap harus belajar tiap hari gitu, tiap ada teknologi baru harus tetap aware gitu. Nah, untuk tips dan triknya kita pertama pelajari cara belajar gitu. Jadi kita tuh kayak belajar cara belajar. Nah, jadi kayak kalau untuk belajar ngoding ini memang unik ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman belajar di hukum ya ngapal pasal-pasal atau mungkin belajar beretorika dan segala macamnya. Nah, itu teman-teman punya gaya belajar sendiri tuh seperti itu. Cuman kalau ngoding ini apa ya, tricky banget aja. Jadi ada orang yang misalkan pinter di sini, tuh cuman kalau ngoding gue nggak ngerti gitu. Padahal orang pinter gitu. Nah, ada orang yang kayak jeblok-jeblok aja, cuman ngoding tuh kayak bikin dokumen tuh jelek gitu ya. Dia tuh ngomong nggak bisa, cuman kalau udah dikasih codingan udah semuanya ngerti gitu. Jadi memang untuk belajar pemrograman ini dia cukup unik ya. Jadi kayak kita harus punya cara belajar sendiri gitu. Mungkin tips dan trik yang umumnya gitu. Sisanya mah ya semangat ya, jangan menyerah gitu ya. Jadi memang harus punya growth mindset nih gitu. Ketika kita menghadapi suatu tantangan gitu, kita jangan langsung kayak nyerah dulu, ini gue nggak bisa, gue nggak jago dan bla bla bla. Growth mindset, semuanya proses, semuanya belajar gitu. Harus punya apa tadi, growth mindset ya Bang. Gimana cara belajar. Terus kalau misalnya udah belajar cara belajar, apakah belajar cara belajar Bang? Oke. Oke deh. Oke, terakhir ya Bang. Dari Abang sendiri ada nggak pesan untuk seluruh audiens ya yang sedang mempersiapkan atau misalnya tertarik atau mau untuk berkarir di bidang full stack developer gitu?
Oke, teman-teman silakan ya, loker banyak buat pesan-pesannya apa ya. Jadi teman-teman nih ketika mau ya deep dive ke IT, misalkan di sini ada banyak juga yang bukan jurusan IT, pengen ke full stack ya. Ini merupakan apa ya? Karir yang sebenarnya bukan paling sih, paling banyak resource belajarnya. Teman-teman kalau coba cari misalkan tentang data science atau apa, itu pasti ada requirement-nya. At least mungkin S1 yang berkaitan IT atau mungkin S2 gitu ya kalau di data science, karena mereka banyak banget saintisnya gitu. Mereka tuh melakukan forecasting, melakukan kayak statistika dan bla bla bla. Cuman kalau misalnya full stack ini sebenarnya mau teman-teman barbar mau jurusan apa juga ada. Soalnya dibutuhkan yang paling penting adalah dedikasi antum ya kepada suatu produk gitu. Jadi memang apa ya? Oke, ayo sini gitu. Buat teman-teman terbuka pesannya. Tadi nggak nyampe pesannya ya. Pesannya apa ya? Pesannya adalah tetap semangat. Ya apa ya? Infonya Mas gitu aja lah pesannya. Oke deh Bang. Makasih Gak tahu banyak. pesannya apa ya guys. Loker banyak Bang, sisain satu buat aku ya. Oh boleh boleh boleh. Join join. Oke. Mantap Bang. Oke, kayaknya kalau misalnya dari aku cukup ya Bang. Dan aku tahu kalau misalnya teman-teman yang lain pada pengen nanya-nanya juga nih ke Bang Indra. Monggo kalau misalnya teman lain ada yang audiens, ada yang mau bertanya ke Bang Indra, bisa langsung on mic atau bisa di chat di kolom chat Zoom. Oke, monggo kepada kakak info loker Kak, dipersilahkan. Aduh, menghilang. Boleh loker. Sorry nggak bisa nyalain cam. Lagi nggak kuat internet soalnya nggak kuat. Oke, nggak apa-apa. Boleh perkenalannya dulu, Kak. Selamat malam teman-teman semua. Yang gue seangkatan lah sama Mas Indra. Cuma sebenarnya gue udah lulus duluan, tapi yang dapat kerja duluan si Indra. Halo, aku kenal kamu. Tolong on cam, tolong. Tolong itu on cam ya. Yang minta ngomong on cam, nanti gue lagi download ini bisa cancel ini. Alasan. Bahaya, bener. Lagi download. Kayak gini, ini pertanyaan gue seputar coding aja sih ya. Menurut pendapat lu nih, Indra, lu kan sebagai apa ya namanya, sebagai worker kali ya, dalam pandangan lu aja sih, apalagi kan teman-teman di sini kan masih rata-rata mahasiswa lah ya. Menurut lu, sewaktu lu kuliah itu, sewaktu lu masih belajar lah, serah lu mau dalam bootcamp, mau di kuliah, mau lu ntar, ya dia kalau nggak bootcamp kuliah lah, itu lu lebih mentingin apa ya? Dalam pendapat lu lebih mentingin kayak pengalaman dulu, istilahnya kalau sebenarnya gue lebih gampang nyebutnya pas kuliah sih, ibaratnya kayak mungkin gue pas kuliah lebih banyak pengalaman kerja kayak magang-magang lah, apalah, atau mending kayak lebih banyakin soft skill ya. Atau kalau gue boleh bilang secara kasar, banyakin organisasi gitu sih. Terus kedua poin aja lama banget. Ya, satu dulu aja, Bang. Terus apa lagi ya? Ini, Bang. Oh iya. Sama pertanyaan kedua, apakah benar apa sih bahasanya developer itu tidak wibu tapi gamer? Udah itu aja pertanyaan gue. Oke deh. Langsung dijawab aja Bang Indra. Oke, boleh ya. Yang pertama mungkin organisasi ya, atau kayak hard skill gitu lah ya, kayak apa namanya, atau mungkin hard skill-nya temen tadi sih, gue nggak mau nyebut apa ya, kata Kak Infoloker Kak, itu mungkin bisa didapatkan dari magang-magang dan atau ngerjain project gitulah ya. Oke, gini, sebenarnya memang ketika kita, aku pribadi ya, ketika kita kayak dilema nih antara organisasinya kenceng atau misalkan belajar kenceng, itu kayak seperti dua sisi koin ya. Jadi ada yang satu yang ketutup nih ketika fokus ke satu, ya yang itu ketutup. Misalkan fokusnya belajar banyak gitu ya, mungkin organisasinya agak kurang gitu. Cuman ada aja sih orang yang organisasinya bagus, kemudian dia harus
skillnya jago juga, adalah itu manusia di atas rata-rata mungkin ya. Dia keren. Gitu. Cuman info loker Kak ya. Kalau bisa sih semuanya ya digarap aja, semua opportunity ada gitu ya. Tapi memang kalau udah bicara masuk apa ya, masuk ke dalam tesnya, coding tesnya gitu. Doxing, sorry, apa namanya? Lupa kan ngomong apa. Ya pasti akan ada coding tesnya gitu teman-teman. Saya pernah masuk lewat jalur teman gitu ya. Dra, oke, misalnya lu coba tes sama dia gitu. Ya akhirnya nggak lolos karena waktu itu tes codingnya salah gitu ya. Masuk sih sampai tahap akhir gitu. Cuman ketika udah masuk coding testnya gitu ya, tes secara hard skill-nya nggak lolos. Jadi memang untuk organisasi misalkan pengen punya networking yang luas, bisa tuh masuk sampai oh iya lu sama dia deh gitu. Tesnya sini CV-nya ke guain gitu-gitu kan seringnya. Nah, kalau misalkan udah di hadapan user yang bener-bener gitu ya, kita coding gitu, nah itu juga perlu hard skill-nya. Ya, dua-duanya mah perlu, Pak. Cuman ketika dibilang skalanya lebih besar yang mana, ya mungkin better jangan tinggalin ngodingnya gitu. Yang penting jangan tinggalin ngodingnya deh. Boleh ketika DWP info loker Kak pengen organisasinya banyak gitu ya. Cuman kalau bisa ngodingnya tetap jalan gitu. Sorry. Oke, makasih Bang Indra atas jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Enrico. Bisa langsung on mic. Oke, terima kasih Bang Jundi atas kesempatannya untuk bertanya. Untuk Bang Indra, aku mau nanya, kalau misal di full stack developer itu, kalau misal orang yang udah belajar kayak data science itu kan pasti udah tahu basic programming itu ya. Nah, itu kira-kira bisa berkarir atau belajar di situ gak sih? Terus untuk kalau udah terjun di dunia itu, kemungkinan kan masalah-masalahnya kemungkinan nggak ada kayak yang kita pelajari ya, kayak istilahnya nggak ada di buku atau di yang referensi-referensi yang semasa kita belajar di kuliah gitu. Dan biasanya Bang Indra tuh nyelesainnya itu kayak gimana ya kalau pengalaman Bang Indra gitu. Oke, makasih Bang. Oke, good question, Enrico. Siap. Enrico udah pernah belajar data science, berarti udah pernah belajar Python, betul? Atau R? Iya Bang, betul Bang. Oke. Memang untuk basic programmingnya ada banget ya di data science. Kalau misalkan skala kesusahan gitu ya, skala keribetan, ya data science itu memang di atas full stack. Jadi teman-teman ketika Enrico ketika belajar data science, udah data science aja sih, nggak pengen ke full stack. Cuman boleh, ya itu akan jadi jalan yang bisa banget gitu ya. Yang perlu dikhawatirkan adalah ketika teman-teman sekarang full stack pengen ke data science, nah itu baru effortnya lebih gitu. Cuman kalau data science ke full stack sih logiknya udah dapet, banyak entengnya lah. Soalnya kesusahan dari full stack, ngoding full stack itu ya, itu di bawah gitu skala kesulitannya, di bawah data science. Kalau dari skala kesulitannya ya. Tapi kalau untuk emang pengen gitu ya, ya udah berarti bisa beralih ya. Misalkan kalau belum terlalu radikal untuk pindah bahasa pemrograman, ya di Python itu di backend ada sih pakai Django atau pakai Fast API, ya itu bisa pelajari dulu ya. Mungkin pelajari dulu kayak aplikasi itu sebenarnya dia mendevelop apa sih gitu kan. Kalau data science kan mungkin Enrico kayak banyak forecasting gitu ya, machine learning juga dia dapet, terus kayak tadi kita sempat bahas di awal ada grafik-grafik kayak gitu ya, dia linear regression. Nah itu dia juga kan termasuk itu. Cuman kalau di full stack itu nggak ada tuh, ya itu akan ditinggalkan banget ya. Jadi pelajari dulu mungkin apa aja yang di develop gitu ya, cari tahu, riset dulu gitu ya. Misalkan mau ke backend, ya di backend tuh dibikin apa aja sih, ada API, ada database, ada segala macamnya. Nah itu dipelajari dulu. Kalau untuk switching ke full stack sangat bisa. Cuman tipsnya adalah ya mungkin dari Python dulu, yang bahasa pemrograman yang udah pernah dipelajari, kuasai itu ya, ke backend dulu baru kemudian ke front end. Tuh, tadi yang kedua apa ya? Sorry, aku lupa. Kalau nemu pertanyaan, nemu masalah yang nggak ada di kuliah gitu. Ya, ya
kuliahan sangat outdated banget ya materi-materinya, yang masih pakai PHP yang lama-lama SMPP ya. Kalau misalnya di kerjaan udah sangat update ya, sangat lebih teknologinya lebih baru, lebih oke, lebih efisien ya. Itu memang jarang banget gitu ya materi kuliah yang kebawa sampai sampai di kerjaan gitu. Nah, kita ya dari cara kita belajar membaca jurnal, dari cara kita membuat makalah gitu ya, dari cara kita riset-riset ya untuk mengerjakan suatu tugas di kuliah, itu kebawa cara belajarnya sampai kerja ya. Di kerjaan kita akan refer atau akan mempunyai referensi utama itu dari dokumentasi asli ya. Dari misalkan lagi bikin React ya, kita refer ke react.web yang asli. Jadi kita benar-benar riset di sana, ya di sana tercantum apa aja, kemudian dicoba sendiri gitu. Tapi yang paling penting adalah setelah membaca dokumentasi ya harus dicoba. Ya, jadi kalau gue pribadi pernah disuruh bikin fitur search ya, search kayak Gojek gitu, pakai Google Maps ya, itu bener-bener risetnya lama banget. Kita pelajari API dari Google Maps-nya seperti apa, fungsi search-nya seperti apa, fungsi rekomendasinya seperti apa. Itu bener-bener dipelajari selama 1 minggu. Baru kemudian lapor kepada bos, ini udah bisa dikerjain nih, udah di riset selama seminggu, baru dikerjain fiturnya. Jadi memang tadi dibilang di awal, kita tuh selalu mendapatkan tantangan baru gitu ketika kita ngoding. Nah, kita akan dapat skill baru dan kita pun akan value semakin mahal gitu ya. Karena setiap kita kerjain sesuatu, kita belajar gitu, sesuatu hal yang baru, dan ketika udah expertise gitu ya, udah bisa nih, berarti kita akan lebih senior lah, lebih dalam gitu ilmunya di bidang yang kita pernah kerjain gitu, Enrico, kurang lebih. Oke deh, makasih banyak buat jawabannya Bang Indra. Jadi intinya baca dokumentasi ya Bang? Benar, Jundi. Gimana baca dokumentasinya? Udah oke? Aduh, mager Bang. Cari Google aja sama Stack Overflow Bang. Siap. Oke deh, lanjut ke ini ada dari Mas Kimpulan. Monggo kepada Mas Kimpulan dipersilahkan. Jadi nanya apa resen doang tuh Kimpulan? Nanya dong, nanya. Mau nanya aja, prepare banyak banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Huzaifah dari angkatan 7. Bong. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya banyak ya, cuman sudah saya pilih jadi cuman mengerucut sekitar 99 lah. Salah satunya ini. Kan kita semua ini alumni dari Ashifa Boarding School ya. Dan tidak usah diragukan lagi untuk keilmuan keislamannya gitu kan. Pertanyaan saya adalah apakah pekerjaan full stack developer ini semakin mendekatkan diri Mas Indra kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang pertama. Nah, yang saya dengar itu kan kayak misalnya pekerjaan IT engineering itu kan dia begadang sampai malam. Nah, apakah dengan begadang sampai malam itu menjadikan wasilah Mas Indra ini semakin rajin tahajud misalnya gitu kan? Ini agak kelihatan lucu, cuman ini penting ya, soalnya kita kan semua tahu kalau kejarlah akhirat maka dunia akan dapat gitu Mas. Nah, yang terakhir, apakah Mas Indra ini nggak capek gitu kejar dunia terus? Terus yang kedua Mas, ini yang kedua tadi kan Mas Indra ada menyinggung tentang gaji 2 digit 3 digit 1 digit 2 digit gitu Mas ya. Dengan kondisi Mas Indra sekarang yang masih belum ada tanggungan gitu Mas, apakah ada beberapa teman yang suka meminjam atau bagaimana gitu Mas? Kalaupun ada yang suka diam dulu, astagfirullahaladzim, maaf ya. Saya mewakili para audiens yang sedang ini. Apakah ketika ada teman-teman yang meminjam itu, Mas Indra memberikan dengan sukarela, dengan alasan, oh ini teman atau memang profesional atau gimana? Gitu aja Mas. Mohon dipahami ininya pertanyaannya. Oke, makasih, Mohon Mas alumni Raffi dibimbing. Aduh. Ini persilakan kepada Bang Indra untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sulit dan sangat filosofi ya. Ini bagaimana saya membahasnya? Saya belum ngapalin dalil nih, gimana nih?
Jadi ya kerja itu ibadah ya teman-teman. Kalau kerja sampai larut malam, sampai subuh-subuh itu artinya kita sedang beribadah di sepertiga malam. Iya, nggak tahu deh. Itu cocok lagi aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kerja malam-malam kan kerja itu ibadah ya. Ya udah itu ibadah di sepertiga malam nggak tahu deh. Ya kalau untuk mendekatkan diri mah ya insya Allah gitu ya. Memang di sekitar saya juga banyak yang mungkin lupa sholat gitu ya. Kita bagaimana membawa diri aja sih di lingkungan yang mungkin heterogen gitu ya. Kita kan sebagai alumni Ashifa yang katanya ya Islam. Semoga insya Allah, semoga istiqomah gitu sampai kita akhir hayat ya. Itu gimana kita membawa diri aja sih, Huzaifah. Ya mau dimanapun, mau jadi engineer, mau jadi akuntan, mau jadi admin slot ya, jangan admin slot mah. Jadi kayak itu tetap harus mengedepankan ya identitas kita sebagai muslim. Kalau sholatnya sholat, kalau ngaji ya ngaji gitu ya. Jangan ditukar nih ketika waktu sholat ya kita malah pengen kepikiran ngoding segala macem ya, padahal realitanya sering terjadi ya. Atau misalkan udah lama meeting nih ya udah meeting lebih penting, klien lebih penting karena cuannya banyak gitu. Sholatnya ntar aja, apa sih sholat? Itu gua nggak sholat juga masih bisa makan, itu naudzubillah banget ya. Jadi kita pinter-pinter aja membawa diri nih gitu, Huzaifah. Terus yang terakhir teman yang minjem ada, nggak dibalikin ada gitu, jutaan ada, mau ditarik misalkan, gimana nih ya, tapi orangnya masih ngepost di Instagram ya, masih jalan-jalan ada gitu, sakit hati teh. Ya cuman buat teman-teman nih yang minjem duit ya, itu bisa menghapus ini loh, silaturahmi loh. Jadi kayak kalau udah mager gitu ya, nah ini orang nggak bisa ditarik duitnya, itu memutus tali silaturahmi banget sih gitu. Jadi kayak nggak usah minjem-minjem lah, cari duit aja yang benar, yang banyak lah gitu. Gitu ya. Jangan dikasih bang, iya sih, kita bilang aja gitu ya, buat apa gitu duitnya teh. Oke. Gitu dari Pak kurang lebih ya. Itu ada pertanyaan tuh di chat tuh dari Iya. Terima kasih ya Bang atas jawabannya, sangat tidak membantu. Membantu Bang, membantu. Mohon segera dibayar itu utangnya. Ya ini teman-teman yang mirip hewan ya, tadi di awal di mention ya, itu tuh supil tuh orang itu. Oh ini ada ini Bang, sebelum Mandi Bang, mandi. sebelum ke Anissa Rahma. Aduh, kasih Bang Jai. Sebelum ke Anissa Rahma ada pertanyaan dulu nih Bang, dari anonim nih, nge-PC ke aku bentar. Jadi gini pertanyaannya Bang. Jadi ayah dan adikku kebetulan berkarir di IT. Aku sebetulnya juga minat, tapi kata ayahku perempuan jangan masuk IT karena katanya keras banget, baik dari segi jam kerja maupun rekan kerjanya. Nah, menurut Bang Indra gimana? Apakah ternyata IT tidak seramah lingkungan itu untuk salah satu gender? Kayaknya untuk jam kerja bisa dilihat dari muka saya ya. Sudah terjawab ya. Ya memang lebih sabar aja sih kalau misalkan teman-teman udah jadi developer ya, karena apa ya, higher salary gitu ya, gajian tinggi itu berkaitan sangat berbanding lurus dengan higher responsibility gitu. Jadi pasti teman-teman yang punya gajinya jumlahan sekian, ya itu teman-teman sebanding dengan apa tanggung jawabnya gitu ya. Jadi teman-teman kan ngejaga data ya, jadi supaya tidak terekspos, supaya aman gitu-gitu. Jadi itu memerlukan ya tenaga yang ekstra gitu. Apalagi teman-teman apa ya, dapat di fitur yang penting gitu seperti payment atau misalkan apalah yang penting-penting. Nah, ketika tanggung jawabnya tinggi ya otomatis tenaga, pikiran kita, waktu kita juga lebih dikeluarkan gitu ya. Efeknya jadi seperti itu. Kalau untuk wanita sendiri ya memang mayoritas di IT itu laki-laki ya teman-teman. Tapi teman-teman untuk yang cewek-cewek jangan khawatir ya. Cowok-cowoknya nggak serem karena cowok-cowoknya wibu. Ya jadi aman lah kalian. Nggak usah takut gitu. Nggak usah takut kayak ada apa-apa karena cowok-cowoknya juga nggak demen sama cewek yang real life gitu. Yang 2D ya rata-rata. Enggak lah, bercanda aja. Cuman ya aman aja kok, teman-teman gue banyak yang cewek juga ya. Menti-menti gue juga banyak yang cewek. Murid-murid gue di ruang guru gitu ya. Jadi ya kalau untuk masalah gender gitu ya nggak apa-apa kok gitu kan. Dan sekarang juga apa ya open banget lah mau cowok cewek untuk di full stack gitu. Kecuali nggak ada kecuali sih gitu. Sorry nggak ada kecuali lah sorry. Ya open untuk semuanya gitu. Jadi buat Mbak yang di sana, Mbak anonim boleh ayo belajar sama aku. Enggak, ya semangat aja buat jadi full stack gitu ya.
Amin, amin, amin. Semangat selalu. Nih aku coba bacain yang Apa itu? pertanyaan Apa dari. itu? Tolong ditertibkan itu. Tolong ya. Ini aku coba ini ya bacain pertanyaan dari Kak Anissa Rahma ya. Jadi bagaimana cara efektif yang Kak Indra terapkan untuk mempelajari segala sesuatu tentang bahasa pemrograman dan upaya apa yang dilakukan agar konsisten dalam pelajari hal tersebut sehingga dapat menjadi seorang software engineer seperti sekarang. Bahkan jadi tim lead ya Bang sekarang. Ya. Oke, buat Anissa Rahma, ya ini nanya atau mau skripsi ya? Nah, panjang sekali dan sangat saintis sekali. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Ya, gue baca ulang dulu soalnya kepanjangan. Bagaimana cara efektif yang Kak Indra terapkan untuk mempelajari segala sesuatu tentang bahasa pemrograman dan upaya agar konsisten. Ya, oh siap. Bagaimana cara konsisten ya teman-teman? Dan khususnya buat Anissa, ya kalau misalkan kita belajar bicara konsistensi belajar, ya itu pasti ada naik turunnya teman-teman. Jadi gue pribadi kadang kalau lagi semangat-semangatnya belajar, masuk tuh pelajaran-pelajaran atau misalkan bahasa pemrograman. Cuman kalau lagi nggak mau belajar, ya udah kita jalan-jalan dulu aja, healing, kalau atau misalkan nonton film segala macam. Jadi kita tahuin dulu ya waktu-waktu efektif kita belajar tuh kapan aja gitu ya. Dan untuk spesifik bahasa pemrograman nih, gimana ya? Belajar itu by project banget lah gitu supaya efektif. Jadi kayak kita nggak bisa kayak cuman baca-baca doang. Kalau apa ya, ada sih kita tuh punya yang namanya learning curve ya. Jadi ketika kita terus membuat project dengan bahasa pemrograman tersebut selama 7 hari, nah itu tuh akan terus naik gitu. Cuman kalau kita udah nggak nyentuh 7 hari gitu ya si bahasa pemrograman tersebut itu akan turun. Ya ini seperti Melojaah sebenarnya. Jadi kayak kita, gue udah lama nggak ngoding Java, gue udah lama nggak ngoding Golang, nah itu akan selalu terjadi gitu. Jadi kayak ya seperti skill aja sih bahasa pemrograman. Jadi kalau misalnya mau konsisten ya cari kerja, ya cari kerja yang dimana tiap hari akan berkutat dengan bahasa pemrograman terkait gitu sih Anissa kurang lebih. Oke deh, makasih jawabannya ya Bang Indra. Gue misalnya teman-teman yang lain ada yang mau bertanya ke Bang Indra, bisa langsung on mic atau bisa langsung chat di kolom chat. Kalau nggak aku mau coba nanya dulu nih Bang. Nih aku ada pertanyaan dari aku pribadi. Ya Abang tahu ChatGPT nggak? Iya. Nah itu gimana Bang menurut Abang? Apakah keberadaan ChatGPT itu mengancam keberadaan full stack developer? Yang pertama ChatGPT itu dibuat oleh developer ya yang pertama. Jadi untuk keberadaan full stack developer sendiri, memang ketika kita gue pernah coba cari tahu gimana cara gue kan kayak bikin sistem login itu pernah ya. Kita cuma tinggal chat aja si ChatGPT itu gitu. ChatGPT tolong bikinin fungsi login menggunakan Golang gitu dengan JWT-JWT-nya gitu. JWT itu kayak token-tokennya gitulah. Nah, itu dibuatin sama dia, beneran-bener gitu. Sama dia, oh ternyata emang bener nih gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk menggantikan sih enggak, insya Allah ya. Cuman malah memudahkan kita gitu. Jadi kayak, gue pusing nih bikin fitur, gue chat GPT aja lah gitu. Oh ternyata dibuatin sama dia, yaudah kita tinggal kopas gitu. Jadi mungkin membantu ya. Nah mungkin ada suatu paradoks dari chat GPT ketika bisa bikin sistem. Nah apakah ketika kita ngechat chat GPT tolong bikinkan AI gitu, apakah bisa? Jadi kayak AI membuat AI. Nah itu kan suatu paradoks ya. Nah, itu yang belum pernah dicoba sih. Tuh, pendapat aja ya. Tuh. Insya Allah aman. Insya Allah aman ya Bang. Gue udah takut ntar tiba-tiba bangun-bangun nggak dapet locker gara-gara lockernya udah diisi sama AI ya Bang. Aduh. AI semua. Oke. Oke teman-teman yang lain ada yang mau bertanya ke Bang Indra? Bisa langsung. Udah nggak ada nggak sih? Udah nggak ada ya? Atau kayaknya udah pada ini ya Bang? Udah sudah mencoba mencerna apa saja yang tadi sudah Bang Indra sampaikan gitu. Atau mungkin dari tadi ada yang ngeluh nih, ini ketawa-tawa doang nih, nggak ada pelajarannya gitu. Ada kali ya. Gitu. Aduh. Halo Alam. Aku mau coba. Nanya enggak? Bang? Halo, boleh nanya enggak? Serius ini serius, yang serius nanyanya nih. Ini orang yang serius nih. Nah, ya ini serius nih orang ini. Oke. Oh gitu ya. Oh gitu. Gak kayak yang tadi sih ini orangnya. Oke, dipersilakan Bang. Oh, oke. Bang Hafiz Usaifah, loh. Enggak usah dijawab. Mau nanya sih Bang, sebenarnya ini aku ada minat banget sih sebenarnya untuk jadi
apa ya, programmer. Cuman yang mau aku tanyain ya, kan aku udah ngikutin kayaknya kehidupan abang dari sejak kapan gitu ya. Udah jadi kayak Sejak pengen 1990 gitu, semenjak belum lahir. iya, nah jadi kayak pengen nanya sih bang, kayak sebenarnya seberapa ini udah diceritain belum sih? Belum ya? Seberapa pengaruh sih kira-kira perkuliahan abang gitu ya, perkuliahan untuk karir yang abang jalani sekarang gitu, dan juga kayak abang nih ya sebagai seseorang yang menurut aku kayak keren banget, banting setir gitu kan, kira-kira tuh mulai apa tadi sih? Oh, kira-kira gimana, kenapa abang memutuskan untuk tidak serius gitu ya dalam hal perkuliahan gitu? Bagaimana sih akhirnya? Udah lu nggak usah sok-sok serius kuliah gitu, muka Serius lu kuliah gue apaan sih lo? Sebentar nih orang ini. Tahu-tahu anak hukum, anaknya. ya jadi kayak, kenapa abang berani gitu ya mengambil, kenapa abang berani mengambil keputusan untuk kenapa abang berani mengambil keputusan untuk ya kayak misalnya lebih fokus untuk langsung programming gitu ya. Setahu aku kan abang ngikut ini ya course dulu gitu, nggak langsung kuliah, baru kayak kuliahnya juga ya udah gitu. Kenapa, apa yang memberanikan abang mengambil keputusan sebesar itu bang? Itu sih bang, terima kasih bang. Oke. Yang pertama, relevansi antara perkuliahan dengan kerja ya. Yang pertama, memang ada 3 jalur ya tadi di-mention di awal untuk belajar programming itu. Yang pertama ada dari kuliah, kemudian ada dari yang mungkin course, bootcamp, dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga ada belajar otodidak juga bisa nih. Belajar otodidak itu bisa banget gitu buat jadi teman-teman jadi programmer asal punya portofolio. Nah, dari ketiga jalur itu ya memang bisa ketika kita fokus satunya aja ya, at least jadi bare minimum seorang full stack developer tuh bisa gitu. Tapi hanya bisa gitu, bukan mempunyai peluang lebih. Nah, ketika teman-teman di sini memutuskan untuk kuliahnya IP-nya bagus gitu ya, mempunyai relasi banyak, itu akan menaikkan peluang teman-teman gitu ya untuk misalkan keterima di kerjanya di perusahaan yang bagus, atau misalkan teman-teman punya intelijensi yang tidak dimiliki oleh developer-developer tanpa S1 gitu ya, itu adalah nilai lebihnya gitu. Kalau relevansi mah pasti relevan gitu ya. Cuman memang itu ya tergantung dari kita masing-masing gitu. Apakah emang benar-benar hard skill-nya nyampe banget gitu ya, sesuai dengan match perusahaan. Ya, nyari kerja mah kayak jodoh-jodohan sih, yang cocok aja gitu, yang mau-mau aja, yang terima-terima aja gitu ya. Sedesperate-nya orang nggak dapat kerja, ya pasti adalah gitu. Misalkan daftar loker banyak gitu ya, pasti adalah yang nyantol satu, insya Allah gitu. Terus yang kedua ya, disclaimer, gue sekolahnya serius sih, apa sih, gue nggak kuliah. Kalau nggak serius mah gue cabut, nggak kuliah, atau gue dewa lagi gitu. Kuliah serius dong, IP-nya bagus loh. Nggak perlu spill lah ya. Binus ya, sorry, ya mungkin kuliah gue cukup pelit nilai juga sih, gitulah dari dosen-dosennya. Tapi ya at least tetap simbang lah gue untuk kehidupan kuliah kerja ngajar ya, 3 ya. Mungkin memang orang ini jarang main ya, jadi ketika ketemu orang pasti nilai sosial itu minus gitu, jadi freak. Itu akibat dari kebanyakan mungkin di depan laptop ya, kebanyakan kerja ngajar dan mungkin kuliah juga ya. Kenapa memutuskan mengalami jalur yang agak lain ya dari teman-teman yang lain gitu ya. Kerja paling pertama mungkinnya di angkatan gitu ya, sekarang teman-teman masih pada skripsi ya, yang ini mah udah begini-begini gitu ya. Karena dulu ya semenjak pindah dari Undip gitu ya, semenjak pindah dari teknik kimia, itu waktu itu ya udah gitu, keadaan kan gue udah hitung-hitung ya, bapak gue tuh bakal pensiun ketika gue udah S1 dari 2019 sampai 2000 lulus tuh 2023 atau 2024 tuh pensiun di tahun itu. Nah, bapak gue gitu ya, waktu itu ya sekarang udah pensiun bapak gue by the way. Gue jadi kayak memikir ulang, kayaknya gue harus kerja deh gitu, untuk menghidupi bukan menghidupi sih, meringankan beban orang tua ya. Ala kulihal ada bootcamp itu. Sebelum bootcamp gue juga belajar ya 6 bulan secara otodidak ya, supaya jadi ngerti aja bahasa pemrograman tuh kayak gimana. Tapi bener-bener dari nol ya. Asipa belajar apa sih? Iptek dulu kan gue BEM Iptek ya.
katanya teknologi tapi cuman Corel Draw doang main ya, main desain doang, desain panduk. Anak iptek tuh gabut Pak, makanya gue dimarahin tuh pas di ospek, iptek gabut ngapain sih lu jaga-jaga doang ya. Karena memang ya tuh gue tuh ketawa tuh dia MPM tuh dia kemarin ya, kita nggak banyak codingnya Pak ya, cuman apa ya, cuman Corel Draw gitu, nggak ada belajar IT sama sekali. Waktu itu gue otodidak doang ya. Kemudian bootcamp, alhamdulillah di bootcamp dulu termasuk yang bagus ya. Nilainya, keterima kerjanya juga cepet ya, adalah rezeki di situ. Kemudian ya udah keterusan sampai sekarang. Habis itu memutuskan kuliah juga ya, dibiayai sendiri gitu ya. Setelah itu ya udah meringankan beban orang tua juga, bisa membantu gitu ya. Jadi bapak gua nggak ngasih duit gua lagi gitu sedikit pun, alhamdulillah gitu. Oke deh, makasih banyak ya Bang. Aduh. Ini Bang Indra kapan kira-kira? Jangan deh. Jangan pertanyaan. Nah, itu ada pertanyaan dari Mas Tubagus nih, Bang. Mas Indra punten mau nanya, kalau menurut Mas sendiri sebagai seorang dev better, udah sebagai developer nih, better kerja di perusahaan, startup, atau freelance, ada niatan mau geser perusahaan atau gimana nantinya enggak? Goals karir dev yang diincar di mana dan jadi apa nih, Bang? Oke, ini masalah preferensi ya. Nah, ini cukup picky ya buat memilih tempat kerja ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen banyak office politik, memang teman-teman bisa kerja di startup atau di perusahaan yang kecil-kecil aja nih gitu. Office politik itu apa? Jadi kayak ya ada banyak orang nih untuk cari muka kepada atasan gitu ya, supaya bisa lebih naik karirnya, supaya lebih bisa terpandang. Itu namanya office politik ya. Itu kalau nggak mau banyak yang kayak gitu-gitu, emang mungkin bisa teman-teman yang startup kecil atau freelance gitu ya. Freelance itu namanya indie developer gitu. Ya, bisa indie developer untuk kayak membangun freelance sendiri. Dan banyak teman-teman freelance itu kayak kalau kliennya dapat yang luar negeri itu jauh lebih banyak gitu duitnya gitu ya, cuannya ketimbang ya orang yang kerja biasa. Dan freelance itu kan kayak kita punya kendali penuh terhadap aplikasi kita ya, jadi kita nggak usah terlalu dealing with people banget lah ya. Jadi sebenarnya cita-cita gue ke depannya juga pengen jadi indie developer ya, teman-teman doain. Jadi kayak memang punya klien yang di luar-luar aja, terus kerjanya sendiri gitu ya, karena ya di kantor mah kadang ada aja drama-dramanya gitu ya. Tapi seru sih, cuman memang kalau untuk indie developer tuh ya lebih bisa kemana-mana aja gitu, bisa kerja dari Bali lah, kerja dari pantai dan segala macamnya gitu ya, tinggal ngikutin jam kerja si klien aja. Kalau untuk preferensi itu tergantung masing-masing ya, Mas Bagus, mau di startup atau di corporate, cuman memang kedua kulturnya berbeda ya. Saya pernah di corporate juga, di startup juga pernah, ya sekarang lagi di startup juga. Cuman gini, kalau startup sekarang ya ini masuk ya ke L-word, boleh Bang Jundi? Oke, Boleh. sekarang lagi banyak happening layoff ya. Nah, ini mungkin pembahasannya dari tadi melenceng sekarang serius lagi. Nah, itu memang dikarenakan kayak ekonomi dunia dan bla 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 gitu ya, banyak startup yang mengefisiensikan ya karyawannya dengan melakukan PHK gitu. Nah, untuk itu sendiri Mas Tubagus perlu melihat ya model bisnis dari startup tersebut. Startup tersebut itu sustain nggak bisnisnya, bisnis powernya kuat apa enggak? Apakah rugi ya dari revenue tiap kuarternya gitu ya, apa emang udah untung nih. Nah, untuk yang sekarang kalau kita lihat startup yang khususnya unicorn itu kalau laporan keuangan itu minus mulu. Karena kenapa? Karena mereka kebanyakan ngejar valuasi. Valuasi itu adalah bagaimana supaya nilai perusahaan itu naik ya, dikarenakan produk tersebut banyak yang pakai ya. Mereka hajar dari mana? Marketing ya, mereka hajar dari promo ya, mereka bakar duit terus, jadi nggak ada untungnya, apalagi editor banyak gitu ya, jadi kayak mereka keuangannya tuh kayak kewalahan. Nah, kayak gitu tuh perlu diperhatikan gitu. Jadi yang happening layoff tuh yang mungkin yang keuangannya kurang sehat. Nah, kalau untuk perusahaan gue sekarang ada induknya, yaitu induk perusahaan BFI Finance, yang kemudian yang sebelumnya juga perusahaannya adalah anak perusahaan dari Nabati FMCG. Nah, jadi kayak kalau mau ngeliat startup pribadi ya, itu dilihat dulu apakah dia punya induk perusahaan gitu ya. Kalau Blibli itu kan ada induknya tuh Jarum Group. Nah, itu boleh tuh kayak gitu tuh. Jadi lumayan sustain lah, duitnya ada banyak gitu. Gitu kayak bisnis modelnya kita perlu pelajari dulu ya. Kalau misalnya itu, kalau gue pribadi sih mau ke Gojek ya, atau yang kayak gitu-gitu kurang mengurungkan diri ya, Bukalapak gitu-gitu, karena ya dari bisnisnya mungkin masih belum kelihatan gitu ya. Jadi gue pribadi sebenarnya nggak pernah daftar ke sana-sana karena gue tahu yang kayak gitu-gitu tuh masih belum settle gitu. Untuk pribadi sih, jadi mau startup kecil yang masih kecil-kecil banget tapi dia ada induknya itu oke ya. Sekarang ya startup gua nih Flexi itu masih sedikit gitu ya,
cuman produknya udah jalan, ya visi perusahaannya jelas, produknya oke, kliennya ada, jadi mungkin variabel-variabel yang menjadikan gue tetap stay di tempat kerja tersebut masih terpenuhi gitu. Nah, variabelnya apa itu kita yang tentukan sendiri gitu. Mas tuh bagus. Kurang lebih. Baik ya Bang Indra atas jawabannya, keren banget sih ya. Harus ngecek dulu model bisnisnya gimana gitu ya Bang. Biar ntar tiba-tiba kena L-word aja, tiba-tiba dapat email, serem itu Bang kalau misalnya kayak gitu. Ya kalau masih jomblo sih masih aman lah ya, cuman kalau udah punya buntut tuh agak repot tuh. Aduh ya, benar. Ntar tiba-tiba udah dipinjem aja uangnya dibalikin gitu ya Bang. Bahaya itu. Oke, aku mau nanya juga deh Bang, kalau misalnya nggak ada yang mau nanya lagi. Gini Bang, kan tadi Abang sempat nyebutin terkait dengan Porto ya, portofolio gitu kan. Bagaimana Porto itu kan penting kan ya untuk di dunia IT gitu kan, sebagai bukti gimana skill kita dan pencapaian kita. Nah itu menurut Abang cara nyusun Porto yang baik dan benar itu gimana? Apakah harus kita taruh semua apa yang telah kita capai di laman LinkedIn kita, semua project yang udah kita lakuin di GitHub kita atau gimana Bang? Minum dulu. Stay hydrated lagi. Sorry. Semangat Pak. Ngomong dulu ya. Apa ya? Tadi nyusun Porto ya. Gue pribadi ada website Porto, cuman belum jadi ya. Jadi belum bisa ditampilkan. Ya, mungkin bisa dalam bentuk website yang pertama. Jadi bisa diakses nih sama si HR gitu ya. Bisa kasih ini gitu, link websitenya. Di situ kita bisa cantumkan yang pertama adalah ya overview aja. Cuman kayak apa ya? Di situ kalau untuk web Porto ya itu untuk latar belakang pendidikan oke ditampilkan, cuman nggak usah sejeli atau sedetail ketika di CV misalkan. Jadi kayak cuman mungkin gambarnya aja atau apa ya supaya enak dilihat. Soalnya ketika website kan user tuh cenderung untuk lebih scroll ya. Jadi apa yang di highlight itu adalah yang pertama pernah bikin apa aja ya. Di kayak project nanti misalkan bisa di slide ya. Si halamannya itu misalkan project A, project B, project C itu tuh di highlight banget ya. Yang penting projectnya sih. Gue pernah waktu itu interview di salah satu perusahaan juga. Jadi disuruh tunjukin tuh pernah bikin apa aja gitu ya. Tunjukin aja, kemudian didemoin gitu. Ya kalau dibikin dalam bentuk apa sih? Mungkin bisa lewat website atau mungkin bisa kayak dari GitHub-nya Jundi gitu ya. Untuk kontennya tadi highlight lah apa yang benar-benar menjadi kekuatan Jundi untuk ya menjual diri Jundi gitu. Base apa, kemudian juara apa, pernah ngapain gitu ya. Terus misalkan buy apa. Ketebak si PES. Ya, gitu-gitulah boleh. Oke deh, makasih banyak ya Bang tadi tipsnya terkait dengan bikin Porto. Ini Bang Huzaifah mau nanya lagi? Ya, sedikit. Kayaknya pertanyaan terakhir deh Bang ya. Udah. Ini masih ada 20 pertanyaan lagi nih yang dipersiapkan orang-orang ini. Tadi udah 2 berarti ya? 9 lagi ya? Jadi kurangin 2 jadi tinggal 32 lah. Jadi silakan. Saya mau tanya Mas, kan kalau yang saya tahu tuh biasanya kalau kerjaan engineering itu kan biasanya dia kalau pindah-pindah itu kan kayak buat aplikasi-aplikasi gitu kan dia pasti ada misalnya kayak aplikasi perbankan di vintage, kalau nggak aplikasi ntar mungkin Mas Indra bakal ngebenerin aplikasi Muslim Pro gitu kan. Nah itu apakah ketika Mas Indra pindah-pindah untuk mendevelop aplikasi-aplikasi baru itu kan beda-beda ini Mas ya, beda-beda rumpun keilmuan ya Mas ya itu ya. Ada yang ekonomi lah atau inilah apalah gitu. Nah untuk mempelajari hal-hal baru itu biasanya Mas Indra tuh belajarnya lewat mana Mas ya? Apa dari akun YouTube misalnya kalau kayak Mas Indra kan yang saya tahu belajar akuntansi dari akun YouTube akuntan tampan gitu, atau mungkin dari mana gitu Mas? Mungkin itu aja. Mungkin nanti Mas Indra bakal kolaborasi dengan Mas Raffi misalnya gitu kan, bikin pengaduan tentang aplikasi hukum gitu atau apa kan? Nanti Mas Indra kan belajar lagi. Nah itu gimana sih Mas? Apakah Mas Indra setiap mau belajar bootcamp terus kan uangnya banyak gitu Mas? Ataukah pilih yang gratisan aja deh gitu, YouTube atau apa gitu? Mungkin itu Mas. Thank you, good question, Mas Huzaifah. Memang sekali-kali bilang gitu Mas, pertanyaan bagus gitu. Oke, pertanyaan yang bagus.
Terima kasih. Oke Mas Zaipah, ya sebagai khususnya backend engineer ya, itu memang harus ketika kita membuat sistem, kita harus ngerti banget bisnis prosesnya gitu ya. Jadi kayak sekarang lagi bikin software akuntansi, accounting. Jadi memang saya belajar accounting banget nih dari journal entry ya sampai closing gitu di suatu periode akuntansi sampai laporannya yang neracanya kayak gimana, laba ruginya gimana. Maka dari itu kita harus ngerti banget gitu ya, harus balance. Pernah ya bikin program ya itu bedanya cuma 0,01 ya error cuy, kan harus balance kan, error pak, dan gue bingung ini gimana 0,01. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu menurut gue ya itu nggak terlalu painful lah ketika kita belajar suatu hal baru ya. Belajarnya juga kemarin dari YouTube ya, jadi memang kayaknya nih kalau misalkan mau pindah jadi orang finance bisa gitu ya, jadi kayak tinggal menentukan cara account-nya gimana gitu-gitu. Untuk cara belajarnya ya nggak ada hal lain selain bukan nggak ada lain sih ya, mungkin emang dari internet ya atau dari mana. Kalau untuk sekarang kemarin itu pernah belajar ya tentang akuntansi dan supply chain distribusi ya dari YouTube aja gitu, dari YouTube, dari jurnal-jurnal yang kita searching sendiri ya, jurnal-jurnalnya anak industri, jurnal-jurnalnya anak bisnis, anak finance ya kita pelajari itu Pak. Painful sih, tapi kalau kita punya growth mindset gitu ya, jadi itu ya kita jadi ngerti lah gitu. Jadi gue ngobrol sama Ojay kemarin tentang akunting kan nyambung ya Jay ya gitu. Padahal gue anak IT gitu kan. Jadi Iya, alhamdulillah ya. Bong. apa sih bong-bong. Jadi kalau abis ini gue bikin aplikasi mesin gitu ya, jadi gue bisa ngobrol sama Pales gitu yang tahu oli-oli gitu kan. Boleh gitu. Jadi memang kita harus ngertiin dulu nih bisnis prosesnya gimana ketika kita Membuka bengkel online. membuat suatu sistem gitu. Belajar dari YouTube aja sih kalau gue selama ini ya. Jadi itu cukup berarti ya Bang? Tapi apakah kalau belajar dari YouTube itu apa namanya istilahnya perawinya sohih apa enggak gitu Mas? Itu kan. Kerja maksudnya untuk apa namanya untuk sambungan sanatnya tuh sohih apa enggak? Maksudnya kayak apa ibaratnya tuh kayak kan kalau apa-apa kan misalnya dari jurnal, dari buku gitu kan ya. Untuk apa sih bahasanya Mas Raffi, bahasanya apa nih yang mahasiswa ini yang udah sitasi ya Mas ya, sitasi. Nah, untuk itu apakah apa namanya dari YouTube tuh termasuk ke dalam referensi Mas ya? Atau misalnya Mas Indra ini biasanya lebih suka nonton video atau lebih suka baca atau bagaimana gitu Mas? Jawab Mas, nggak apa-apa, pulang aja. Mutawatir itu banyak yang meriwayatkan ya Mas Raffi ya. Ya berarti kalau ini berarti termasuk surat Tambuniyah ya, bukan Makiyah, bukan Madiniyah. Kalau kiai naiknya beda. Aduh gimana nih Ujo ini? Ya sitasi ya untuk selama ini sih kita nggak perlu mencantumkan referensi ya di program kita ya. Masa kita ngoding akunting ini by Charles Darwin gitu, nggak juga gitu. Di program kita nggak ada. Jadi memang ya untuk sitasi memang ya keaslian sanatnya ya walau alam lah ya, yang penting kita bisa gitu. Beda, tapi kalau misalnya berarti dari YouTube atau dari dokumentasi Bang biasanya? Tapi kalau buat yang akunting kemarin kan dokumentasinya apa gitu ya. Kalau kayak gitu ya kebanyakan dari YouTube. Kemarin juga sempat baca-baca bukunya si Ujay ya tentang ekonomi akunting pengantar gitu. Nah yang gitu juga dibaca-baca sih memang referensi kayak gitu. Jadi ya apa ya, kita bisa bener-bener tahu gitu proses keuangan dari suatu perusahaan tuh gimana ya. Gue pribadi kemarin belajar akunting agak painful sih 1 bulan ya, ngangong banget ini akunting kayak gimana. Ngodingnya sih ngerti, cuman prosesnya itu loh masya Allah gitu, tentang akun gitu ya, entry, double entry, accrual method gitu-gitu. Wow lah. Oke deh Bang Indra, makasih banyak. Jadi udah cukup Bang atau udah kan? Udah aja deh. Itu hasil Raisen. Udah cukup kan Bang? Oke siap. Maaf. Lagi sih. Oke. Makasih baik buat teman-teman semua tadi yang udah bertanya ke Bang Indra, dan makasih baik buat Bang Indra atas jawabannya yang sungguh luar biasa sekali. Nah, sebelum kayaknya karena udah waktunya sudah menunjukkan pukul 9:30 malam ya. Jadi kita harus mengakhiri sesi Q&A sampai sekarang. Nah, untuk selanjutnya
saya persilakan kepada Bang Indra untuk melakukan closing statement ya, Bang. Kepada Bang Indra, silakan. Oke, buat teman-teman yang pengen di full stack ya, ada 3 kata ya buat teman-teman. Ada 3 kata buat teman-teman yang misalkan mau terjun di dunia IT khususnya full stack ya. Itu ada apa ya tadi ya? Semoga ya tetap waras ya buat teman-teman ya, kerja mah kerja, cuman teman-teman punya kesehatan ya tolong dijaga gitu ya. Kalau kerja ya kerja aja biasa sewajarnya. Semoga teman-teman yang di sini nggak nakut-nakutin, jadi memang apa ya? Ya tetap waras aja ketika udah masuk ke dalam sana gitu ya. Kalau tersiksa, ajaklah yang lain tersiksa juga gitu. Jangan tersiksa sendiri, atau dia kalau tersiksa ya ikut-ikutan lah nimbrung biar tersiksa sama-sama gitu. Semoga tetap waras. Enggak kok, enggak, insya Allah aman kok. Ya kerja mah ya enak lah, dapat ilmu baru tiap harinya gitu. Seru, santai. Gitu closing. Ya itu mungkin dari gua ya, dan itu mungkin kesempatan bicara terakhir mungkin buat tutup dari gua pribadi ya. Buat teman-teman terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Waalaikumsalam Indra warahmatullahi atas Terima kasih Mas Indra. materinya dan sharing-sharingnya yang luar biasa. Kalau misalnya boleh aku sedikit simpulin ya, dari awal ketika Bang Indra jelasin gimana cara cepat belajar coding terkait dengan hard skill, soft skill, cara belajar, bagaimana kita harus selalu punya growth mindset gitu ya Bang. Terus apa aja tadi ya, tips-tips terkait dengan banyak lah untuk kita buat masuk ke Locker, buat bikin porto dan lain-lainnya ya. Itu sih kalau misalnya dari aku. Sedikit menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Indra. Oke, mungkin untuk sesi sharing-sharingnya sudah cukup sampai di saat ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Saya kembalikan ke MC, Kak Hana. Silakan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jundi selaku moderator dan juga Bang Indra selaku narasumber untuk sesi berapa jam tadi? 1 jam lebih dikit ya, yang nggak kerasa, yang tiba-tiba ngeliat jam loh udah jam segini aja nggak kerasa ya gitu. Thank you banget untuk sharing-nya. Ini literally sharing ya, karena lebih banyak bercanda dan ringan, tapi sebenarnya banyak banget insight yang bisa didapat. Kalau dari tadi Bang Indra tuh bilang kayak udah masuk aja sini belajar programming gitu, kayak yang gampang banget, tapi aku tahu sebenarnya untuk programming ini butuh bakat juga sih Bang Indra ya. Nggak semua orang bisa ngoding gitu, bahkan lulusan informatika atau komputer sendiri dari 100 orang sarjana mungkin yang bisa ngoding cuma 25, nggak nyampe gitu, karena memang butuh bakat juga. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku yang termasuk tidak berbakat, padahal kayak lingkungan sekitarku isinya orang IT semua udah diajarin tapi nggak bisa-bisa. Jadi kayak keren banget sih Bang Indra. Thank you banget untuk malam ini. Nah, kami dari panitia, kami dari IKASA ada sedikit ucapan terima kasih lah. Memang nggak seberapa, tapi semoga bisa jadi kenang-kenangan buat Bang Indra dan juga Bang Jundi ya, yang sudah mengisi malam kita semua kali ini. Boleh untuk panitia dibantu? Nah, ini dia, ada sertifikat kenang-kenangan ya. Certificate of Appreciation, Ikatan Keluarga Alumni Ashifa. Ntar, aku ambil spotlight dulu Bang Indranya mana ini. Oke. Ikatan Keluarga Alumni Ashifa present the certificate to Indra Ahmad Firdaus for his invaluable insights, experiences, and expertise shared with the participant of the online talk show entitled Full Stack Development held during the IKASA Talk Show Series 2022 Digital Careers Overview on December 22, 2022. Sincerely by Alfian Ariski Pratama SE as President of IKASA 2022-2024. Thank you, Hannah Sausan and team. I'm gladly achieved this certificate for recognition for this season. Semoga kedepannya bermanfaat ya apa yang di-sharingin tadi, dan appreciate juga buat teman-teman di IKASA yang udah menyediakan media ya acara ini sebagai sesi sharing gitu untuk full stack developer. Terima kasih kepada teman-teman IKASA. Oke. Sama Bang Indra, ini kami izin ambil dokumentasi dulu ya Bang. Boleh untuk teman-teman panitia dibantu untuk
Yang mau background baru silakan bisa. Boleh Bang di-share di grup ya? Masuk grup peserta kan ya Bang? Bang siapa ini Bang Kimpulan? Tapi ini kita rahasia negara yang udah dilindungi oleh undang-undang kita. Oh. Ini konsumsi pribadi. Jadi gimana, mau di-share atau mau di-keep pribadi? Untuk kita kalau kata Mas Raffi ini masuknya udah ranah kekayaan intelektual, Mbak. Ya tadi jadi barusan tawarannya gimana, Mas? Ya mungkin bisa untuk kita aja nggak apa-apa. Ya udah. Nanti ya. mungkin sertifikatnya bisa difotokopi, Mbak. Iya, terima kasih Mas Kimpulan untuk interupsinya. Sama-sama, Mbak. Ya. Iya. Oke. Tadi belum didokumentasi ya, Bang Indra. Panitia boleh diambil dokumentasinya. 1, 2, 3. Cheese kacang bun. Cheese. Oke, terima kasih Bang Indra. Selanjutnya ada sertifikat keterangan untuk Bang Jendi. Ulang dong, ulang. Apaan sih? Jangan malu-maluin deh. Kenapa minta ulang? Kan yang difoto Bang Indra tadi doang. Ke kamar mandi bentar. Ulang. Mas, yang difoto tuh Mas Indra doang, Mas. Maaf. Ya, parah. Capek-capek saya ikut ini. Itu biar nggak rugi, udah capek-capek ikut webinarnya, ikut talk show-nya, diisi ya daftar hadir, buku tamunya, dan juga database alumni. Tapi ya tolong yang isi database alumni cukup alumni Ashifa saja, yang bukan alumni jangan isi database. Oke. Selanjutnya ada buat Bang Jundi. Okay, Certificate of Appreciation, Ikatan Keluarga Alumni Ashifa present the certificate to Muhammad Jundi Fatan in recognition of his meritorious role as a moderator on the online talk show entitled Full Stack Development held during the ICASA Talk Show Series 2022 Digital Careers Overview on December 22, 2022. Sincerely by Alfian Rizky Pratama SE as President of ICASA 2022-2024. Oke, makasih Kak Hana. Nggak berasa jadi kayak moderator, dari tadi aku jadi full senyum, full ketawa-ketawa, walaupun dapat full insight juga dari Bang Indra ya. Makasih banyak udah kasih kesempatan buat aku jadi moderator. Oke, sama-sama Bang Juni. Mungkin next time Bang Juni yang jadi narasumbernya ya. Aduh, berat. Oke, panitia boleh dibantu untuk ambil dokumentasi ya. Bang Juni izin untuk ambil dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Nah, sudah ambil foto narasumber dan moderatornya. Boleh yuk, abang, kakak, teman-teman semua on cam. Kita foto bareng-bareng ya. Kita foto beramai-ramai 42 orang. Thank you banget yang sudah bertahan dari awal sampai ketemu aku lagi di akhir. Ini masih tetap di angka 40-an. Keren banget. Boleh ditunggu kakak-kakak, abang-abang semua. Keisha Anissa, terus Syafiq Amar, Anissa Rahmat, Fitwatul Khairiyah. Jangan sampai aku harus menyebutkan satu persatu, langsung on cam aja teman-teman. Oke. Ditunggu sampai 21.43, 1 menit cukup lah ya. Sambil diisi dulu buku tamunya. Udah kayak ke kondangan aja isi buku tamu ya, tapi ya. Ini link presensi, kalau misalnya lengkap dari hari pertama sampai hari keempat, waduh, iseng siapa tuh yang spotlight. Kalau lengkap dari hari pertama sampai hari keempat, insya Allah akan dapat sertifikat dari ICASA. Tapi yang lengkap doang, yang nggak lengkap mohon maaf. Terus jangan lupa isi database juga, ini titipan dari Partnership Center. Jadi FYI, ini tuh acaranya bidang alumni. Ini makanya ada yang namanya alumni strip. Nama orang itu sebenarnya bukan berarti alumni Ashifa, ini ada yang ikut-ikutan ngasih nama alumni nih di depannya. Padahal bukan pengurus ICASA. Ini acaranya bidang alumni. Bidang alumni itu ada Knowledge Center, ada Alma Mater Center, dan juga Big School Center. Kami collab untuk bikin acara ini. Gitu. Dan ada titipan dari Partnership Center untuk ngisi database tadi. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Oke, sudah 21.43. Sudah banyak juga yang on cam. Ada yang mau nyusul lagi on cam? Sudah cukup? Bang Tu Bagus, Bang Iza, Kak Rahma, Kak Nuha, oke, Kak Filza. Oke, kalau gitu kita ambil gambarnya. Di layar aku ada 2 slide ya, abang dan kakak teman-teman semua. Ada 2 slide, tapi kan kalian nggak tahu kalian ada di slide keberapa. Jadi tahan gayanya sampai aku selesai ngitung untuk seluruh dokumentasi, oke? 1, untuk layar pertama. Untuk panitia boleh bantu di screenshot juga ya.
1, 2, 3. Oke. Untuk layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih abang dan kakak-kakak semua. Untuk malu yang pecah ini terutama untuk Bang Indra dan Bang Jundi, keren banget. Aku mewakili IKASA, selain mengucapkan terima kasih ya, dari tadi makasih dulu gitu. Juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perbuatan selama acara ini berlangsung. Dan jangan lupa untuk hadir juga di sesi terakhir IKASA Social Science 2022 besok, topiknya digital marketing. Aku Hana Sausan selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Hana. Terima kasih banyak Hana. Kasih. Mas Indra jangan lupa tidur. Hari-hari begadang. Terima kasih Umam. Mas Umam colong cari kerja ya, itu kasihan nganggur terus. Alhamdulillah.